Selamat datang di channel Novel Audioku, terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya, mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 4501 sampai dengan bab 4525 bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 4501 Lilian Yates tidak bisa menahan diri untuk tidak minum dengan dingin. Harvey York, cukup sudah. Bagaimana Danilo bisa menjadi tamu keluarga Zimmer kita? Kau benar-benar membiarkan seorang mandor menamparkan wajahnya. Apa yang kamu bercanda? Mandy Zimmer juga ragu-ragu untuk beberapa saat, lalu berbisik, Harvey York, Danilo Hoffman menyelamatkan ibuku, bisakah kamu tidak? Harvey York menyela Mandy Zimmer dan berkata dengan ringan, staf layanan hotel bukan pelayan, tetapi orang-orang yang sebebas dan sederajat seperti kita. Jika kamu memukul seseorang tanpa alasan, pikirkan kapan kamu akan dibalas. Jika saya menargetkannya, dia akan mati sekarang. Apakah itu hanya 2 tamparan? Jika Anda tidak percaya, tanyakan pada Danilo Hoffman, jika saya membiarkan seseorang memukulinya, apakah dia berani melawan? Danilo Hoffman menggertakkan giginya dan berkata, nama belakang adalah York, kamu. Sebelum dia selesai berbicara, mandor sudah menggertakkan giginya dan melangkah maju, menamparkan Danilo Hoffman ke kanan dan ke kiri, dan menamparnya 2 kali. Tepuk, 2 suara keras keluar, dan ada 2 bekas telapak tangan di wajah Danilo Hoffman. Dia sangat marah sehingga dia ingin mencekik Harvey York dan mandor secara langsung, tetapi dia tidak berani. Dia penuh dengan kebencian. Kamu bajingan, nama belakangnya adalah York, tunggu aku. Ingat, jika seseorang membalas dendam pada saya untuk ini, Anda menelepon saya. Harvey York melirik tamu yang disambut, mengeluarkan selembar kertas dan menulis nomor dan menyerahkannya. Aku menutupimu. Saat berbicara, dia juga ingat nama mandor, Marilla Bustos. Marilla Bustos tertegun sejenak, lalu menyimpan catatan itu dengan penuh rasa terima kasih. Oke, ini adalah akhir dari masalah. Keluarga tidak berbicara tentang 2 keluarga, itu masih penting untuk makan. Verney Huo tersenyum dan melihat Harvey York selesai menamparkan wajahnya sebelum melangkah maju. Tuan Zimmer dan Nyonya Zimmer, akankah kita bersama? Dia dengan sopan mengirim undangan ke keluarga Simon Zimmer. Bersama. Mendengar ini, Simon Zimmer dan Lilian Yates, yang lebih tebal dari tembok kota, sangat malu sehingga mereka ingin mencari lubang untuk digali. Mereka mengundang sekelompok orang ke Golden Mansion untuk makan malam hari ini, dan menyuruh Harvey York menyingkir, jadi jangan malu. Tetapi mereka tidak berharap mereka menjadi begitu sombong sehingga mereka bahkan tidak bisa memasuki pintu. Sebaliknya, Harvey York, yang selalu dipandang rendah oleh mereka, tidak hanya menjadi tamu kehormatan Verney Huo, tetapi juga mengizinkan mereka untuk mengikutinya. Perasaan ini membuat Lilian Yates dan yang lainnya sangat tidak nyaman. Terutama Lilian Yates, yang paling diharapkan adalah Danilo Hoffman, bukan Harvey York, yang arogan saat ini. Dengan cara ini, dia bisa dengan ceroboh memukul wajah Harvey York, bukannya merasa sangat tidak nyaman. Ayo pergi bersama. Harvey York juga tersenyum ringan dan membuka mulutnya sesuka hati. Simon Zimmer dan Lilian Yates terlihat semakin malu. Mereka benar-benar ingin mempertahankan martabat dan tulang punggung mereka, tetapi mereka tahu bahwa ini jelas merupakan kesempatan yang baik untuk berpegang teguh pada Verney Huo. Verney Huo, pria besar di Jinling, jika dia bisa menjaga hubungan baik, dia pasti bisa makan dan minum makanan pedas. Terutama cabang ke-9 Mandy Zimmer, tidak akan sulit di Jinling. Tapi masalahnya, masuk sekarang sama dengan menerima sedekah dari Harvey York, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Bitor Zuazo dan Lina Stobe tampak penuh harap, tetapi pertanyaannya adalah, jika Lilian Yates dan Simon Zimmer tidak berbicara, bagaimana mereka bisa memiliki keberanian untuk berbicara? Wajah Mandy Zimmer berubah, tetapi tiba-tiba, wajahnya menjadi dingin dan dia berkata, jika Anda ingin makan makanan Anda sendiri, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, saya akan pergi dulu. Saat berbicara, dia mengabaikan sikap orang lain dan berbalik untuk pergi sendiri. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4502, Putri. Jangan pergi. Simon Zimmer berbicara dengan cepat, tetapi Mandy Zimmer pergi lebih cepat. Simon Zimmer hanya bisa melambai ke Harvey York, lalu berbalik dan mengejar putrinya. Meski Lilian Yates ingin tega memasuki Golden Mansion, namun pada akhirnya ia hanya bisa ogah-ogahan dan pergi bersama suami dan putrinya. Bitor Zuazo dan Lina Stobe melihat pemandangan ini, dan mereka pergi dengan penuh gejolak, karena takut mereka akan dilikuidasi oleh Verney Huo, yang sedang tersenyum saat itu. Saat itu, Lamborghini merah berhenti di gerbang. Kemudian kaki panjang yang memakai stoking jala memimpin, diikuti oleh Alexa Joyner yang menawan.
Harvey York merasakan sakit kepala saat melihat pemandangan ini. Dia tahu mengapa Mandy Zimmer tiba-tiba pergi. Hanya saja untuk hal semacam ini, penjelasannya adalah menutupi, dan menutupi itu adalah hati nurani yang bersalah, dan dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Segera setelah itu, pintu kopilot terbuka, dan Daniela Joyner juga turun. Tiba-tiba, kepala Harvey York semakin sakit. Dia mulai bersyukur bahwa Mandy Zimmer pergi dalam kemarahan, jika tidak, Tuhan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Vernei Huo melihat pasangan muda itu berdebat, dan kemudian melihat dua wanita yang melambai ke Harvey York dari kejauhan, dan ekspresi penuh arti muncul di wajahnya. Setelah kedua wanita itu mendekat, dia membuat gerakan, tolong, dan memimpin menuju istana emas sambil tersenyum. The Golden Mansion adalah sebuah bangunan bergaya Cina kuno. Setelah memasuki gerbang, Anda harus melewati koridor panjang untuk mencapai aula. Pada saat ini, ada banyak orang yang berdiri di kedua sisi koridor. Selain pengawal semua pihak, lebih banyak tamu penyambutan dari Golden Mansion. Mereka semua mengenakan congsam bercelah, memperlihatkan kaki panjang mereka. Ketika mereka melihat Harvey York berjalan, mata mereka semua panas. Bagaimanapun, Harvey York dan rombongannya adalah tokoh besar yang tidak dapat dihubungi oleh para tamu penyambutan ini setiap hari. Jika Anda dapat dilihat oleh orang-orang besar ini, nasib seluruh orang akan terbalik. Harvey York berbicara dengan Alexa Joyner saat dia berjalan, sesekali melirik tamu yang menyambut di sampingnya, dan kemudian dia sedikit menyipitkan mata. Karena di tengah keramaian, dia melihat aura aneh. Mirip dengan pembunuhan, tapi sedikit lebih tenang. Mata Harvey York menyapu para tamu penyambutan ini, dan segera matanya tertuju pada tamu penyambutan yang anggun. Dia tidak memiliki ekspresi bersemangat yang sama di wajahnya seperti yang lain, tetapi menundukkan kepalanya, dan seluruh wajahnya persis setengah tertutup oleh poni panjang. Tetapi ketika Harvey York dan yang lainnya mendekat, tangan kanan yang menyambut tiba-tiba terangkat. Bam, dengan suara ringan, aku melihat tangan kanan yang menyambut tiba-tiba terangkat, sebuah silinder ditambahkan ke pergelangan tangan, dan kemudian meledak pada saat ini. Jarum perak tipis bersiul. Harvey York menyipitkan matanya, dan tanpa berpikir, dia menendang Vernei Huo di sampingnya ke tanah. Pada saat yang sama, dia memeluk Alexa Joyner dan Daniela Joyner ke kiri dan kanan dan dengan cepat mundur. Puf-puf, sepotong jarum perak jatuh ke orang-orang yang berdiri sekarang, hanya satu langkah dari Santiago Luo dan yang lainnya, dan mereka semua ngeri dan kulit kepala mereka mati rasa. Bulu merak di Villa Merak. Vernei Huo juga seorang ahli seni bela diri, dan dia langsung bereaksi pada saat ini. Kemudian, matanya tiba-tiba terkunci pada sambutan yang anggun. Pada saat ini, pengawal keluarga Huo juga terkejut, dan kemudian dengan cepat melangkah maju. Tidak ada yang mengira akan ada pembunuh di tempat ini. Dan pembunuh ini berani menyerang Vernei Huo di depan umum. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4503. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Vernei Huo juga ahli seni bela diri, dan kekuatannya tak terduga. Selain itu, energi keluarga Huo yang tersembunyi ada di sana. Siapapun yang berani menyerang dan membunuh Vernei Huo akan dimusnahkan begitu mereka ketahuan. Dapat dikatakan bahwa ketika Vernei Huo pertama kali debut, dia menghadapi beberapa serangan dan pembunuhan. Namun sejak dia menjadi terkenal, tidak ada yang berani menargetkannya seperti ini lagi. Pada saat ini, Vernei Huo sendiri tidak mengambil tindakan, tetapi menunjuk ke tamu yang menyambut. Pada saat ini, sekelompok pengawal keluarga Huo langsung mengeluarkan senjata api di pinggang mereka dan bersiap untuk mengepung mereka. Sarah akhirnya mengangkat kepalanya pada saat ini, matanya tidak menatap Vernei Huo, tetapi jatuh pada Alexa Joyner, dan kemudian matanya tertuju pada Harvey York tidak jauh. Harvey York memandangnya dengan acuh tak acuh, jika bukan karena Alexa Joyner dan Daniela Joyner di sisinya, dia akan melangkah maju dan berhadapan langsung pada saat ini. Hanya saja situasi di tempat kejadian sedang kacau sekarang, dan tidak ada yang tahu apakah ada pembunuh di antara kerumunan, jadi untuk Harvey York, lebih baik diam. Tidak perlu hidup. Melihat bahwa pengawal keluarga Huo akan mengelilinginya, Vernei Huo tiba-tiba berbicara dengan ringan. Sekelompok pengawal itu tertegun sejenak, lalu mereka semua menyalakan pengaman senjata api, siap menarik pelatuk dengan ekspresi muram. Setelah mendengar perintah Vernei Huo, tamu penyambutan yang anggun itu melambaikan tangannya lagi, dan dua silinder meluncur keluar lagi, dan kemudian jarum tipis meledak ke segala arah. Detik berikutnya, selusin pengawal berkedut dan jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak. Tidak ada yang mengira bahwa pengawal yang mengirimkan senjata api tidak dapat membantu seorang pembunuh, dan mereka juga terbunuh. Ini dia, Sarah, orang yang penuh kecantikan. Alexa Joyner akhirnya melihat wajah orang lain dengan jelas pada saat ini. Secara mengesankan, dia adalah salah satu Master Weiner, Sarah. Sarah ini berada di bawah Weiner saat itu, dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan lawan yang tidak patuh untuk Weiner. Di Jinling saat itu, banyak orang mati di bawah tangan Sarah. Seseorang dari Weiner, seorang Master Hall of Longevity. Harvey York sedikit menyipitkan matanya, dan matanya tertuju pada Sarah.
Meskipun ini bukan pertama kalinya dia berhubungan dengan orang-orang dari aula panjang umur, keanehan dan kekejaman pihak lain masih mengejutkannya. Ayo bersama-sama dan bunuh dia. Daniel Oval juga meraung pada saat ini, dan sekelompok pria bersenjata baru yang tampan juga mengeluarkan senjata mereka dan melangkah maju untuk menarik pelatuknya. Ekspresi Sarah acuh tak acuh, dan matanya tertuju pada tubuh Alexa Joyner saat ini, dan dia tersenyum sedikit, seolah menyapa. Kemudian dia melambaikan tangan kanannya, dan kali ini, beberapa lampu perak meraung. Orang-orang bersenjata yang keluar lebih dulu bukanlah ahli seni bela diri, jadi mereka masih tidak bisa melawan, dan mereka semua mengerang dan jatuh ke tanah. Namun, senjata tersembunyi di tangan Sarah tampaknya habis, dan dia akan mengambil senjata api di tanah. Mata Daniel Oval menyipit, dan pada saat ini, sosoknya terbanting, dan tinju jatuh ke wajah Sarah. Snapet, hanya saja sebelum dia bisa mendekat, Sarah datang ke Daniel Oval terlebih dahulu, lalu berbalik dan menendang perut bagian bawah Daniel Oval. Tubuh Daniel Oval berkedut kesakitan, dan seluruh orang itu terbang ke belakang, menabrak pilar batu dengan pop. Setelah berurusan dengan Daniel Oval, Sarah langsung menuju ke tempat Vernei Huo berada. Jelas, tujuannya hari ini adalah Vernei Huo. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4504. Saat dia mendekat, Sarah memutar tangan kanannya dengan belati perak di tangannya. Dia mengayunkan belati secara langsung dalam upaya untuk memotong leher Vernei Huo secara langsung. Vernei Huo menyipitkan matanya sedikit, berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak, seolah dia ketakutan, tenang seperti air. Hanya pada saat Sarah mendekat, dia meninju. Tertawa, ada ledakan sonik keras di udara, dan kekuatan pukulan ini tak terbayangkan. Pisau Sarah yang tidak pernah kembali tiba-tiba berubah saat ini. Belati diarahkan ke puncak kepalan tangan Vernei Huo, dan kemudian Sarah mengambil kesempatan untuk melontarkan ke tempat Alexa Joyner. Jalan papan Mingxiu. Seberangi cencang secara diam-diam. Dari awal hingga akhir, tujuan Sarah adalah Alexa Joyner, bukan Vernei Huo. Semua yang dia lakukan adalah untuk membuat orang salah paham tentang tujuannya. Dan saat ini, di mata Sarah, pertahanan di sekitar Alexa Joyner adalah yang terburuk. Karena pengawal lain telah berkumpul di sekitar sisi Vernei Huo. Adegan ini berubah, sehingga semua orang tidak bisa bereaksi. Banyak pengawal mencoba menarik pelatuknya, tetapi mereka takut pistol itu akan meledak dan melukai Alexa Joyner dan yang lainnya. Tetapi orang-orang dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa meskipun mereka menerkam, mereka terlalu lambat. Tepat ketika Sarah mengira dia telah berhasil, pisau itu akan menembus tenggorokan Alexa Joyner. Terbentur, Harvey York, yang telah menonton adegan ini dengan tenang, mengambil langkah ke depan dengan acuh tak acuh, dan kemudian menamparnya. Bersamaan dengan tamparan keras itu, Sarah hanya merasakan sakit di wajahnya, dan matanya menghitam. Segera setelah itu, nafas batinnya yang kuat memproklamirkan dirinya langsung dihancurkan. Sosoknya membeku aneh di udara, lalu terbang ke samping dan menabrak pilar marmer. Wow, Sarah memuntahkan seteguk darah. Dia menatap Harvey York dengan lemah, dan matanya penuh keengganan. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia telah menghitung dan bersiap dengan segala cara yang mungkin, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa menandingi tamparan orang di depannya. Melihat pengawal di sekitar akan menerkam, Sarah tiba-tiba menggertakkan giginya. Detik berikutnya, wajahnya menjadi hitam dan dia kehilangan napas. Seorang pengawal bergegas dengan cepat, membuka mulutnya dan mengeluarkan taringnya, tetapi sudah terlambat. Ini adalah sangat beracun, lihat tenggorokan segel darah. Jelas, saat Sarah menembak, dia tidak siap untuk pergi hidup-hidup. Adegan ini membuat Harvey York sedikit menyipitkan matanya, dan itu juga membuatnya menyadari kekejaman Hall of Longevity. Orang-orang ini tidak hanya kejam terhadap musuh, tetapi juga kejam terhadap diri mereka sendiri. Lagi pula, sama sekali tidak banyak orang di dunia yang dapat dengan mudah menyerahkan hidup mereka. Menyaksikan beberapa pengawal mengambil mayatnya, Harvey York bertepuk tangan, memandang Vernei Huo, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Huo, mengapa kita tidak makan makanan ini lain hari saja?" Dia tahu bahwa Vernei Huo pasti akan menyelidiki masalah ini, jadi dia tidak tertarik untuk terus mengganggu. Vernei Huo dan Alexa Joyner saling memandang dan sedikit mengangguk. Awalnya, mereka seharusnya berbicara dengan sopan, tetapi kepergian Harvey York dengan begitu mudah membuat mereka merasa bahwa Harvey York tahu apa yang harus dilakukan. Hanya saja sebelum Harvey York pergi, Vernei Huo memberi Harvey York kartu no main yang dipalsukan dari emas. Kartu no matter hanya sepanjang 1 inci, tetapi ada kepala harimau yang hidup diukir di atasnya. Ini surat perintah Vernei Huo. Melihat surat perintah itu seperti melihat Vernei Huo. Sederhananya, mulai sekarang, Harvey York tidak perlu mengandalkan hal lain, hanya mengandalkan surat perintah ini, dia bisa berjalan menyamping di Jinling. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4505. Pada pukul 9 malam, Harvey York kembali ke villa keluarga Zimmer. Dia awalnya berencana untuk pergi ke Jifutang, tetapi mengingat kepergian mendadak Mandy Zimmer malam ini, dia selalu merasa bahwa dia harus kembali dan menjelaskan 1 atau 2 hal.
Kembali sepagi ini, Mandy Zimmer sepertinya sudah lama duduk di ruang tamu. Secangkir teh di depannya belum diminum, tetapi sudah menjadi dingin. Melihat Harvey York berjalan ke aula, Mandy Zimmer memandang Harvey York dengan ekspresi yang agak rumit, tetapi pada akhirnya menyatu dan berubah menjadi ketidakpedulian yang dipaksakan. Oh, kamu masih tahu cara kembali. Lilian Yates juga keluar dari dapur pada saat ini, memegang secangkir teh ginseng di tangannya, meminumnya sambil melihat Harvey York dari atas ke bawah, dengan sinis. Apa? Memegang paha Vernei Huo, dia masih bisa melihat keluarga Zimmer kecil kita. Haruskah saya berterima kasih kepada Tuan Muda York karena memberi kami wajah? Mandy Zimmer sepertinya ingin mengatakan beberapa patah kata untuk Harvey York, tetapi ketika dia mengingat adegan di mana Alexa Joyner hadir, dia diam dengan sedikit marah, jelas bersiap untuk menunggu Harvey York menjelaskan. Lilian Yates melanjutkan, saya mendengar Mandy mengatakan bahwa jika Anda benar-benar ingin menjadi menantu keluarga Joyner Family, keluarlah lebih awal. Keluarga Zimmer kami tidak menyambut orang-orang seperti Anda yang berada di dua perahu. Harvey York melirik Mandy Zimmer tanpa berkata-kata. Apakah wanita ini membalikkan toples juga? Namun, Harvey York hanya bisa menghela nafas saat ini, dan berkata, Bu, bisakah kamu berbicara dengan benar? Bu, siapa ibumu? Aku tidak begitu beruntung. Lilian Yates merasa malu ketika memikirkan apa yang terjadi hari ini. Dengan sengaja memblokir gerbang Golden Mansion untuk mencegah keluarga kita masuk, dan juga dengan sengaja membiarkan Danilo Hoffman menamparkan 2 kali. Bergabung dengan begitu banyak orang untuk menggertak keluarga Zimmer kami, apakah kamu masih berpikir kamu dibenarkan? Aku tidak bisa membayangkan bahwa keluarga Zimmer kami telah membesarkanmu selama 3 tahun, dan benar-benar membesarkan serigala bermata putih seperti itu. Harvey York menghela nafas dan berkata, Bu, jika saya menargetkan Anda, saya tidak akan mengundang Anda untuk bergabung dengan kami untuk makan malam. Mengundang kami. Lilian Yates cemberut, seolah dia sudah menerimanya. Untungnya, wanita tua itu pintar dan tidak setuju. Apakah kamu mencoba mengundang kami? Kamu ingin kami menemanimu ke perjamuan, dan kemudian kamu akan menggertak orang lain, menamparkan wajah kami, dan menamparkan wajah kami di perjamuan. Nama keluarga saya adalah York, kenapa saya belum melihat bahwa Anda adalah orang yang begitu hina dan kotor setelah bertahun-tahun? Keluar. Pergi dari sini sekarang juga. Keluarga Zimmer kami tidak membutuhkan orang sepertimu. Sambil berbicara, Lilian Yates menghancurkan teh ginseng di tangannya ke tanah dengan pop, dan kemudian menendang pintu hingga terbuka dengan isyarat untuk keluar. Konflik kekerasan membuat Harvey York sakit kepala yang tak tertandingi, tetapi dia juga tahu bahwa Lilian Yates, yang sedang marah saat ini, benar-benar tidak masuk akal. Dan Mandy Zimmer membalikkan toples cuka lagi. Jika masalah terus berlanjut, itu hanya akan mengasingkan hubungan antara keduanya. Memikirkan hal ini, Harvey York mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan pergi. Tapi saya masih ingin menekankan bahwa saya tidak menargetkan siapapun malam ini. Jika kamu merasa menjadi sasaran, itu karena kesalahanmu sendiri." Sambil berbicara, Harvey York langsung berbalik. "Bajingan kecil, kamu." Lilian Yates sangat marah sehingga dia ingin bergegas dan mencubit Harvey York. "Bu, apakah kamu lupa apa yang baru saja kamu katakan?" Mandy Zimmer akhirnya tidak bisa menahan mulutnya. "Kamu berjanji padaku bahwa kamu akan berdamai dengan Harvey York dengan baik." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4506 mendengar kata-kata Mandy Zimmer, langkah kaki Harvey York berhenti. Meskipun wanita ini cemburu, dia menganggap dirinya memikirkan dirinya sendiri. Akan terlalu tidak etis untuk pergi begitu saja. "Oke, aku akan berdamai dengan bajingan ini." Lilian Yates mencibir, mengambil kakinya yang panjang dan berjalan di depan Harvey York, menatapnya dari atas ke bawah, dan berkata, "Oke, aku akan memberikan wajah putriku dan berdamai denganmu. Tapi, kamu harus menjelaskan semuanya kepadaku dengan jelas." Harvey York sedikit mengernyit, "Jelaskan. Jelaskan apa? Katakan saja," kata Lilian Yates dengan ekspresi sinis. "Bagaimana bisa Anda membuat Santiago Luo dan Daniel Oval menjilat dengan Anda, dan bagaimana Anda membuat Vernei Huo menghargai Anda, dan bahkan memesankan jamuan untuk Anda?" Memikirkan Harvey York, yang dipuji oleh bintang-bintang hari ini, Lilian Yates merasa itu sangat tidak nyata. Jika orang ini adalah Danilo Hoffman yang dia optimis, maka dia pasti langsung mengerti. Tapi orang ini sebenarnya adalah Harvey York, dan Lilian Yates tetap tidak bisa memahaminya. Hanya memikirkan Alexa Joyner, Lilian Yates mencibir lagi dan lagi. Omong kosong macam apa yang dimiliki bajingan bermarga York itu, untuk bisa memeluk paha Alexa Joyner. Harvey York melirik Mandy Zimmer, dan dia tahu betul bahwa Lilian Yates sepertinya bertanya pada dirinya sendiri, tetapi sebenarnya Mandy Zimmer juga ingin tahu. Dia menghela nafas dan berkata, "Tidak ada yang perlu dijelaskan tentang ini. Selain itu, bahkan jika aku menjelaskannya, apakah kamu akan mempercayainya?" Lilian Yates mencibir, "Jelaskan, cepat dan jelaskan. Ibu mendengarkan. Saya harap Anda tidak tahu malu dan sampah seperti yang saya pikirkan."
Mendengar kata-kata Lilian Yates, Harvey York tahu betul betapa kotornya pikiran wanita ini di dalam hatinya. Tapi merasakan tatapan bertanya Mandy Zimmer, Harvey York maju selangkah, tetapi alih-alih menatap Lilian Yates, dia menatap Mandy Zimmer kata demi kata, "Mandy, jika Anda ingin mendengar penjelasan saya, maka saya akan menjelaskannya kepada Anda." Titik petik 2. Jangan bicara tentang hal-hal yang jauh. Mari kita bicara tentang Jinling. Saya hebat dalam Feng Shui, seni bela diri kelas 1, dan juga ahli dalam pengobatan. Saya menyelamatkan nyawa Alexa Joyner di pesawat ke Jinling. Aku baru saja mengalahkan Daniel Oval di semua tempat untuk menemukan giginya. Saya menyelamatkan hidup Santos Joyner 2 kali. Memecahkan ketidaksuburan istri Santiago Luo, Devora Oliveira. Menyelamatkan Lisandro Parada, yang berada di garis depan hidup dan mati. Melindungi nasib kematian Xiomara Hit. Aku juga mengubah hidupku melawan langit, dan membiarkan wanita tua dari keluarga Huo hidup 12 tahun. 6 keluarga tersembunyi di Jinling, keluarga papan atas, klan kuno, lebih dari setengahnya berutang budi padaku. Harvey York tampak acuh tak acuh. Jadi, Lisandro Parada memberi saya mobilnya, Santos Joyner memberi saya hati merah, dan William Hit memberi saya Huilong Beino. 1. Sekarang, jika saya ingin berjalan menyamping di Jinling, saya hanya perlu menyikat wajah saya. Apakah Anda percaya penjelasan ini? Apa yang dikatakan Harvey York adalah kebenaran, tetapi ekspresi di wajah Lilian Yates menjadi semakin sarkastik. Adapun Mandy Zimmer, setelah sedikit terkejut, dia tampak aneh. Dia tahu bahwa Harvey York mampu, tetapi dia tidak percaya bahwa Harvey York begitu mampu. Harvey York, ibu memintamu untuk menjelaskan, untuk tidak membiarkanmu berbicara dengan bebas. Mandy Zimmer, yang pada awalnya tidak ingin berbicara, menghela nafas dan berbicara pada saat ini. Apakah Anda pikir orang akan percaya apa yang Anda katakan? Bahkan jika kamu memberitahuku bahwa kamu dihormati oleh orang-orang ini karena reputasimu sebagai Pangeran York di Southlight, aku akan mempercayaimu. Daripada mempercayai kata-katamu dari mulut ke mulut. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4507, Pangeran Cahaya Selatan York. Mendengar gelar ini, Lilian Yates hanya bisa mencibir. Mandy, Pangeran York Cahaya Selatan macam apa yang masih kamu percayai dia? Itu hanya lelucon besar. Jika dia adalah Pangeran Southlight York, apakah dia perlu dilihat oleh Feng Shui? Jika dia adalah Pangeran Southlight York, apakah dia perlu makan nasi lunak Alexa Joyner? Jika dia adalah Pangeran York, bagaimana mungkin Hong Kong bertaruh bahwa kepala Yaman saat ini adalah Queenie York, bukan dia? Apakah Anda pikir saya masih percaya retorika Harvey York ketika saya sampai di sini? Yang disebut latar belakangnya, yang disebut energi, yang disebut masuk ke lingkaran atas. Bukankah hanya dengan memakan nasi lembut dari wanita yang berbeda? Jangan katakan dari jauh, katakan saja di Jinling. Jika bukan karena operasi tempat penampungan Alexa Joyner, bagaimana dia bisa begitu cantik? Apakah itu Santiago Luo, Daniel Oval atau Verne Huo? Itu karena Harvey York makan makanan ringan Alexa Joyner, dan dengan dukungan klan kuno keluarga Jinling Joyner, mereka memperlakukan Harvey York sebagai tamu. Jika suatu saat Alexa Joyner bosan bermain dengannya, apakah menurutmu Harvey York, bajingan ini, masih memiliki kesempatan untuk berdiri di depan kita? Saat berbicara, Lilian Yates mengeluarkan setumpuk dokumen dan melemparkannya ke meja kopi. Saya meminta Danilo untuk menyelidikinya dengan cermat. Alexa Joyner, yang dikenal sebagai peri cili. Pria yang mendekatinya, pria yang ingin menggunakan dia untuk berteman dengan kelas atas, semuanya ditelan olehnya sampai ke tulang. Meskipun aku tidak tahu apa yang diinginkan Alexa Joyner Harvey York, tapi aku tahu bahwa begitu Harvey York kehilangan nilainya, apa yang dia nikmati sekarang akan dimuntahkan 10 kali lipat, 100 kali lipat. Jelas, untuk mendiskreditkan Harvey York, informasi yang diberikan oleh Danilo Hoffman harus ditambahkan ke dalam campuran. Karena itu, Lilian Yates benar-benar membenci Harvey York sekarang. Melihat apa yang disebut bukti palsu di atas meja, Harvey York tersenyum ringan, dan terlalu malas untuk menjelaskan, tetapi berkata, "Dengar, saya menjelaskannya. Anda tidak percaya, tetapi Anda ingin saya menjelaskannya. Saya ingin Anda menjelaskan, bukan untuk berbicara omong kosong." Mandy Zimmer menghela nafas pada saat ini, ekspresinya rumit. Lilian Yates bahkan tersenyum dingin, "York, bahkan jika kamu ingin membuka mulut, kamu harus lebih bisa diandalkan. Kamu bilang kamu menyelamatkan wanita tua dari keluarga Huo dan memberinya satu putaran kehidupan lagi. Apa maksudmu? Aku dibebaskan dan mendapat 10 juta kerusakan mental karena wajahmu. Kamu memiliki wajah yang begitu besar. Apakah kamu pikir kami akan mempercayainya? Keluarga kami semua tahu bahwa Danilo Hoffman lah yang memohon kepada kakak tertuanya, Araceli Hoffman, putra tertua keluarga Hoffman, agar aku bisa melepaskannya dengan aman, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Jadi, ini sudah bisa membuktikan secara lateral bahwa semua yang baru saja kamu katakan hanyalah kata-kata kasar." Lilian Yates mengatakan ini dengan wajah bangga, seolah-olah dia telah memenangkan kemenangan besar dalam konfrontasi ini.
Mandy Zimmer di samping menghela nafas. Harvey York, saya ingin Anda mengatakan yang sebenarnya, bukan berarti Anda akan berbicara omong kosong untuk menikah kembali dengan saya sesegera mungkin. Kamu memikirkannya, dan kemudian menjelaskannya kepadaku lagi. Setelah berbicara, Mandy Zimmer berdiri, menghela nafas lagi, lalu masuk ke kamar. Lilian Yates memandang Harvey York dengan tatapan jijik, dan berkata, kamu harus menerima pujian Danilo, Harvey York, kamu benar-benar tidak tahu malu. Gulungan. Pergi dari sini sekarang. Aku tidak ingin melihatmu sebentar. Harvey York tidak marah, tetapi menghela nafas dan berkata dengan ringan, saya harap Anda optimis tentang menantu yang baik, dan Anda tidak akan kecewa di masa depan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4508 karena hubungan yang tidak menyenangkan dengan Lilian Yates dan Mandy Zimmer, Harvey York tidak beristirahat di rumah Zimmer, tetapi kembali ke Jifu Hall. Pagi-pagi sekali, dia keluar untuk duduk di aula sendirian dan menangani banyak hal. Namun, karena hubungan sebelumnya dengan pertarungan Sam Brako, Jifutang kini sangat terkenal. Harvey York sangat sibuk sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk minum air. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menarik Hugo Yagar dan Mates Zora, yang berada di pengasingan, dan membiarkan mereka bertanggung jawab untuk duduk di aula. Itu adalah sebuah pengalaman. Pada saat yang sama, Harvey York juga berjanji bahwa selama mereka berdua berpengalaman, mereka akan memperbaiki skrip setengah gulir yang diperoleh dari Sam Brako sebelumnya, dan kemudian mengajari mereka. Hugo Yar dan Mates Zora yang semula tidak senang saat diganggu untuk mundur, langsung mulai bekerja dengan penuh semangat seperti abis dipukuli darah ayam. Setelah membodohi dua magang besar, tekanan Harvey York jauh lebih sedikit, tetapi dia lega di sore hari. Melihat kerumunan pelanggan, Harvey York memutuskan untuk pergi ke pasar Feng Shui untuk membeli beberapa barang. Bagaimanapun, apakah itu kertas kuning atau cinabar, mereka pada dasarnya adalah barang-barang yang ditinggalkan oleh kaisar sebelumnya. Karena Harvey York ingin terus bekerja di bidang pekerjaan ini, untuk menarik perhatian Hall of Longevity, wajar untuk melakukan serangkaian drama. Pada pukul 3 sore, Harvey York datang ke pasar Feng Shui di tepi sungai Qinhuai di Jinling setelah istirahat makan siang. Tempat ini dikatakan sebagai pasar Feng Shui, tetapi sebenarnya ini adalah pasar komprehensif yang menjual barang antik dan alat peraga Feng Shui. Karena Feng Shui memiliki hubungan besar dengan barang antik, banyak barang antik yang digali memiliki efek besar pada Feng Shui. Pasar Feng Shui di Jinling sangat terkenal, dan konon sudah ada sejak dinasti matahari dan bulan. Ini memiliki sejarah 5 atau 600 tahun. Seluruh pasar Feng Shui berbentuk seperti gosip, dikelilingi oleh kios-kios tetap, tetapi ada banyak orang dengan kios-kios yang tersebar di area berlubang di tengahnya. Sulit untuk membedakan apakah barang-barang yang dijual oleh kios-kios ini asli atau palsu, banyak di antaranya adalah kerajinan modern palsu, dan banyak yang asli. Apakah Anda dapat mendulang emas atau tidak dan menemukan apa yang Anda butuhkan tergantung pada kemampuan Anda. Harvey York melihat sekeliling beberapa kali dan menemukan bahwa 99% barang di stan itu palsu. Saya tidak dapat menemukan barang bagus sama sekali. Cinabar yang dijual beberapa orang dibuat dengan ramuan merah. Bagaimana hal semacam ini bisa berguna? Berpikir untuk membeli sesuatu yang asli, Harvey York berjalan ke gedung Beibao, yang merupakan lokasi terbaik. Toko ini menempati posisi terbaik di pasar Feng Shui. Jika Anda perhatikan lebih dekat, mungkin puluhan ribu meter persegi. Selain gerbang kuno, dekorasi dan patung di sekitarnya juga penuh dengan perubahan sejarah. Saat memasuki toko, Anda dapat melihat banyak orang di sekitar. Beberapa orang melihat alat peraga Feng Shui, beberapa orang melihat berbagai barang antik, dan beberapa orang melihat ribuan batu giok kasar yang ditempatkan di lokasi penelitian. Batu kasar ini diimpor dari wilayah Nanyang, dan tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran. Banyak orang bertaruh pada batu di sini dengan kegembiraan, dan kadang-kadang seseorang membuka batu giok, dan semua orang yang hadir tiba-tiba meraung penuh semangat. Hanya dapat dikatakan bahwa tempat ini layak menyandang gelar Beibao Lou, dan dapat dikatakan memiliki segalanya. Kamu curang, aku tidak pernah menyentuh barang-barangmu. Harvey York mengambil cinabar dan kertas kuning dan hendak pergi ke kasir untuk membayar ketika dia mendengar suara keras datang dari area tempat barang antik ditempatkan. Harvey York melihat ke atas tanpa sadar, dan kemudian sedikit terkejut, secara tak terduga melihat Simon Zimmer. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4509 Simon Zimmer masih mengikuti Bitor Zuazo saat ini, keduanya tersipu dan ekspresi berleher tebal, dan berdebat keras dengan beberapa anggota staf. Banyak orang baik di tempat kejadian mencemooh. Segera, saya melihat seorang wanita mengenakan congsam berjalan keluar. Dia tampak seperti manajer di sini. Dia terlihat sangat halus dan memiliki sosok yang sangat anggun. Hanya saja sikap wanita ini jelas sedikit arogan, dan dia terbiasa menyipitkan matanya ketika melihat orang, membuat orang berpikir bahwa dia tidak diperbolehkan memasuki orang asing. Harvey York dapat melihat bahwa Simon Zimmer seharusnya menyebabkan banyak masalah, jika tidak, tidak akan seperti ini. Dia mengerutkan kening, tetapi tetap berjalan.
Meskipun dia tidak ingin memperhatikan urusan Simon Zimmer, dia adalah ayah Mandy Zimmer, dan dia harus melihat apa yang terjadi. Ayah, ada apa? Harvey York berjalan mendekat dan berbicara dengan lembut. Simon Zimmer melirik Harvey York, tetapi tidak berbicara, tetapi giginya terkatup dengan klik. Dan Bitor Zuazo memandang Harvey York dengan jijik, tapi ingat apa yang terjadi kemarin, dan menelan kata-kata sarkastik. Lagi pula, jika Harvey York marah dan Harvey York memanggil Verne Huo untuk mendukung dia, maka Bitor Zuazo tidak bisa makan dan pergi. Tanpa menunggu Simon Zimmer menjelaskan, wanita Chongsam itu tersenyum tipis dan berkata, saya adalah manajer gedung Baibao Hoffman, Mary Hoffman. Kamu datang tepat waktu, bicara saja dengan ayahmu. Dia menghancurkan patung Buddha kita, milik 5 dinasti dan 10 kerajaan. Untuk kepentingannya yang tidak disengaja, saya hanya perlu dia membayar 10 juta yuan. Tapi masalahnya, dia tidak mengerti niat baikku dan terus berdebat dengan kita. Jika terus seperti ini, aku akan melapor ke pejabat. Setelah mengatakan itu, Mary Hoffman memandang Harvey York dan berkata dengan ringan, juga, saya dapat menjamin bahwa jika Anda melapor ke petugas, Anda tidak hanya akan membayar harganya, tetapi yang paling penting adalah Anda juga akan masuk penjara. Tanda seru petik 2, karena toko kita dibuka oleh keluarga Jinling Hoffman. Kamu harus mengerti apa artinya ini. Kata-kata Mary Hoffman acuh tak acuh, nadanya tidak terburu-buru atau lambat, tetapi dia memiliki kekuatan yang tak terkatakan, isyarat bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Dan jelas, dia telah berurusan dengan banyak hal serupa, dan setiap kali dia membawa papan nama keluarga Jinling Hoffman, itu selalu merupakan kemenangan. Saya ulangi, saya tidak mendekati patung Buddha Anda sama sekali, itu jatuh dengan sendirinya. Simon Zimmer berkata dengan wajah dingin. Semua ini tidak ada hubungannya denganku, kamu tidak bisa menjebakku. Juga, Danilo Hoffman dari keluarga Jinling Hoffmanmu adalah separuh anakku. Kamu telah sangat menyakitiku, percaya atau tidak, aku di sini untuk membuatnya maju dan membiarkanmu berkemas dan keluar. Danilo Hoffman. Danilo Hoffman. Mary Hoffman tertegun sejenak, memandang Simon Zimmer dari atas ke bawah, lalu mencibir dan berkata, Danilo Hoffman selalu hanya memiliki hubungan yang baik dengan wanita cantik, kapan dia memiliki hubungan dengan pria tua yang buruk? Ayo, telepon dia bisa datang padamu, lupakan saja. Kalau tidak, kamu harus memberi kompensasi sesuai dengan harganya. Saat berbicara, tumit Mary Hoffman mengetuk tanah, membuat suara, klik. Oke, aku akan menelepon sekarang, kamu tunggu aku. Untuk menunjukkan hubungannya dengan Danilo Hoffman, Simon Zimmer mengeluarkan ponselnya dan langsung menekan speakerphone. Dududu, hei, paman, ada yang salah. Pihak lain mendengar suara klakson Danilo Hoffman. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4510 Simon Zimmer menatap Mary Hoffman dengan bangga, dan kemudian berkata dengan dingin, Danilo, saat ini saya berada di toko barang antik Hoffman di pasar Feng Shui. Seorang pria bernama Mary Hoffman ingin menipu saya untuk 10 juta yuan. Datang dan panggil tembakan untukku, kamu. Hei, tiba-tiba ada suara di seberang telepon. Paman, apa katamu? Sinyalku tidak bagus, aku tidak bisa mendengar. Dududu, tak lama kemudian, telepon ditutup. Simon Zimmer tertegun sejenak, dan membuat beberapa panggilan lagi, tetapi setiap kali itu sibuk. Simon Zimmer tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu, dan Danilo Hoffman tidak bisa melewatinya. Apa yang harus saya lakukan? Melihat adegan ini, Mary Hoffman berkata dengan dingin, sepertinya Danilo Hoffman tidak mau membantumu. Bahkan, dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa pemilik toko ini adalah Araceli Hoffman, dan Danilo Hoffman adalah adik Araceli Hoffman untuk terus terang. Kepalanya patah, jadi dia akan memberikan kepala orang lain untuk menamparkan wajah Araceli Hoffman. Ketika orang-orang ini berdebat, Harvey York tidak berbicara, tetapi berjongkok untuk memeriksa puing-puing di tanah. Patung Buddha ini terbuat dari porselen dengan pengerjaan yang sangat indah. Kecuali ikan kayu di tangan patung Buddha, semuanya telah hancur. Tetapi tekstur patung Buddha itu tebal, dan sekilas terlihat seperti barang antik, jadi seharusnya tidak palsu. Setelah Harvey York melirik beberapa kali, matanya tertuju pada ikan kayu porselen. Oke, omong kosong berakhir di sini. Karena aku tidak bisa menemukan siapapun untuk membantumu. Kalau begitu bayar saja. Pada saat ini, Mary Hoffman tampak seperti dia telah memakan Simon Zimmer sampai mati, dan matanya penuh dengan hawa dingin dan aura pembunuh. Kamu adalah satu-satunya tempat di tempat ini. Ketika kamu mendekat, benda-benda jatuh. Itu bukan kamu, bisakah kamu tetap menjadi hantu? Cepat dan kalahkan uang, hentikan begitu banyak omong kosong. Sekelompok pegawai wanita cantik juga datang pada saat ini, menuduh Simon Zimmer satu persatu. Bunuh hidupmu, bayar hutangmu. Jika Anda merusak sesuatu, Anda harus membayarnya. Pada saat ini, beberapa orang yang memimpin keadilan juga melompat keluar dari kerumunan, semuanya berteriak keras. Harvey York menyaksikan adegan ini dengan penuh minat, dan kemudian matanya tertuju pada Mary Hoffman.
Kemudian, dia menemukan bahwa mata wanita itu penuh dengan keceriaan, dan baginya, itu seperti permainan. Sederhananya, wanita seperti Mary Hoffman sudah lama bosan dengan trik semacam ini. Semprot darah. Simon Zimmer tidak mau mengakui nasihatnya seperti ini saat ini. Kalau begitu, laporkan ke petugas. Sesuaikan saja pemantauannya. Jika itu terjadi padaku, kalau begitu aku akan bertanggung jawab sampai akhir. Jika tidak ada bukti, Anda tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa saya akan dituduh secara salah oleh Anda. Vitor Zuazo juga berkeringat deras saat ini. Ya, Anda harus punya bukti. Bukti. Kami adalah buktinya. Bukti terbaik adalah kami melihatmu dengan begitu banyak mata. Mary Hoffman berkata sambil tersenyum. Untuk pemantauan, maaf, tidak. Tapi untuk kepolisian, saksi sudah cukup. Selama percakapan, Mary Hoffman bertepuk tangan, dan beberapa tambahan di kerumunan berdiri dan menghadirkan diri mereka sebagai saksi. Adegan ini membuat Simon Zimmer hampir muntah darah, menggertakkan giginya dan berkata, "Bajingan, kamu adalah tuduhan yang dibingkai. Aku akan membiarkan Danilo melakukan keadilan untukku." Oke, berhenti bicara omong kosong. Jangan bicara tentang Danilo Hoffman saat ini, tidak ada gunanya bahkan jika ayahmu datang. Mary Hoffman tampak dingin. Aku hanya punya satu kalimat di sini, bayar atau laporkan ke pejabat. Kamu pilih. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4511 Simon Zimmer gemetar karena marah. Jelas, ini adalah pertama kalinya dia menderita keluhan seperti itu sejak dia datang ke Jinling. Pada saat ini, dia menggertakkan giginya, menjepit ponselnya dan berkata, "Saya tidak merusak barang-barang, untuk apa saya membayar? Apa tanggung jawabnya?" Vitor Zuazo juga berkata dengan keras pada saat itu, "Ya, tidak ada laporan penyelidikan dari kantor polisi, mengapa tanggung jawab masalah ini harus ditempatkan pada ayah saya? Selain itu, Anda mengatakan bahwa patung Buddha ini bernilai 10 juta. Lalu apakah Anda punya bukti? Mungkin itu palsu." Pada saat ini, Simon Zimmer juga melompat di tempat yang sama seolah-olah dia telah menemukan sedotan penyelamat. Ya, ini palsu. Pada saat ini, Harvey York meremas pecahan patung Buddha di tangannya dan berkata dengan ringan, "Jangan membantah, patung Buddha ini nyata." Mendengar ini, penonton tercengang sejenak, dan semua orang memandang Harvey York dengan aneh. Karena Harvey York jelas merupakan anggota Simon Zimmer, tetapi akhirnya membantu Mary Hoffman berbicara. Apa yang terjadi di sini? Di dalam dan di luar musuh. Tatapan Mary Hoffman jatuh pada Harvey York dengan setengah tersenyum tapi tidak tersenyum. Dan Simon Zimmer gemetar karena marah, "Bajingan, apa yang kamu mainkan?" Vitor Zuazo juga menunjuk hidung Harvey York dan mengutuk, "Harvey York, jangan bicara omong kosong jika kamu tidak mengerti. Percaya atau tidak, aku akan memberitahu ibu, biarkan dia menamparmu sampai mati." Harvey York berkata dengan ringan, "Patung Buddha ini terbuat dari porselen, dan dari zaman kuno hingga sekarang, satu-satunya era di mana peralatan Buddhis dapat dinyalakan adalah periode 5 dinasti dan 10 kerajaan. Dan bentuk patung Buddha ini memiliki ciri khas zaman itu. Misalnya gestur patung Buddha mencubit bunga, atau bentuk ikan kayu. Meskipun ada tiruan di generasi selanjutnya, mereka jarang memperhatikan detail ini. Dari sudut pandang bahan porselen ini, itu memang sesuatu dari periode itu. Jadi, harga 10 juta itu tidak mahal dan masuk akal." Harvey York dengan tenang mengungkapkan penilaiannya. Mary Hoffman berkata dengan setengah tersenyum, "Ya, ini agak datar. Ini memang patung Buddha dari periode 5 dinasti dan 10 kerajaan, sama sekali tidak palsu. Kami masih menghabiskan 5 juta untuk membelinya kembali dari luar negeri. Tidak terlalu banyak untuk memberi Anda sedikit biaya penanganan dan biaya perjalanan. Bahkan jika Anda pergi ke pengadilan untuk mengajukan gugatan, harganya tidak akan berubah. Bisnis Bai Baolou kami selalu seperti anak kecil. Jadi, Tuan Zimmer, karena menantu Anda yang baik mengatakan hal ini benar. Cepat dan bayar. Kamu sekarang kurang lebih adalah sosok di lingkaran atas Jinling. Kamu tidak akan kehilangan uang jika kamu merusak sesuatu, bagaimana kamu akan berada di lingkaran di masa depan?" Setelah mengatakan ini, Mary Hoffman memiliki senyum lucu di wajahnya. Yang paling dia suka adalah orang udik dan orang luar yang tidak mengerti dan berpura-pura mengerti. Dia pikir dia terintegrasi ke dalam lingkaran atas Jinling, tetapi di mata banyak orang, dia hanyalah seekor domba yang harus disembelih. Dasar bajingan. Anak penyu. Simon Zimmer tidak sabar untuk menendang Harvey York sampai mati. "Kamu bajingan yang makan di dalam dan di luar. Kau memperlakukanku seperti ini. Kamu terlalu mengecewakanku. Saya benar-benar buta di masa lalu, dan saya benar-benar akan mengatakan hal-hal baik untuk sampah ini." Pada saat ini, Simon Zimmer sangat marah sehingga dia akan mengalami pendarahan otak. Menurutnya, perilaku Harvey York tidak hanya sesederhana memukul wajahnya, tapi juga memaksanya mati. 10 juta sebagai kompensasi untuk ini. Simon Zimmer merasa bahwa Lilian Yates bisa bunuh diri hidup-hidup. Harvey York, bajingan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4512, Ayah, jangan gugup.
Saya akan membayar uang untuk patung Buddha ini, dan itu akan diperlakukan seolah-olah saya membelinya. Harvey York mengambil ikan kayu utuh yang tersisa dari patung Buddha, mengeluarkan kartu emas hitam, dan menyerahkannya. Ekspresi Simon Zimmer tenggelam saat itu. Harvey York, dari mana kamu mendapatkan uangnya? Apakah kamu mencuri uang Mandy? Bitor Zuazo juga tampak cemburu. Ya, Anda pasti telah mencuri uang Mandy. Harvey York, saya peringatkan, jika Anda berani menghabiskan uang Mandy dengan seenaknya, saya akan menuntut Anda. Aku ingin kamu pergi tanpa makanan. Pada saat ini, Simon Zimmer menatap wajah anak yang hilang dan melotot marah. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh, dengan situasi keluarga Zimmer saat ini, dapatkah Mandy memiliki uang tunai 10 juta? Simon Zimmer dan Bitor Zuazo tertegun sejenak, tetapi pada saat yang sama mereka menyadari bahwa uang Mandy Zimmer pada dasarnya disubsidi oleh perusahaan keluarga Zimmer. Jika dia dapat memberi Harvey York 10 juta uang cadangan, perusahaan keluarga Zimmer dan cabang ke-9 tidak akan berada dalam bahaya di Jinling. Uang ini dipinjamkan kepadaku oleh Vernei Huo kemarin. Harvey York secara acak menemukan seseorang untuk disalahkan, lalu dia memandang Mary Hoffman dan berkata, bisakah kamu lebih cepat, aku sedang terburu-buru. Wajah Simon Zimmer berubah lagi, dan akhirnya dia berteriak, Harvey York, ingatkan untukku. Kamu dan Mandy sekarang sudah bercerai. Hutang pribadimu tidak ada hubungannya dengan keluarga Zimmer kita. Juga, itu urusanmu sendiri untuk membeli sampah ini. Apapun konsekuensinya, kamu harus menanggungnya sendiri. Jelas, sekarang Simon Zimmer telah menemukan kambing hitam, dia harus membersihkan hubungan dengan bersih. Harvey York mengangguk ringan dan berkata, tidak masalah, aku akan menanggungnya sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan orang tuamu. Mary Hoffman menyaksikan adegan ini dengan setengah tersenyum, dan kemudian melambaikan tangannya, dan seseorang menyerahkan mesin kartu kredit. Dia menggesek kartu dengan rapi, dan setelah memastikan bahwa uangnya telah tiba, dia meminta seseorang untuk mengeluarkan tiket. Pada saat yang sama, mereka juga meminta orang untuk menemukan kotak kemasan yang indah untuk mengemas semua pecahan patung Buddha. Ini namanya profesionalisme, uang dan barang sudah jelas. Sampah, benar-benar sampah. Tidak heran Ibu Mandy selalu memandang rendah kalian. Melihat Harvey York dengan tenang mengambil alih kotak itu, Simon Zimmer merasa matanya terbuka. Bagaimana bisa ada orang sampah seperti itu di dunia? Karena takut, saya mengeluarkan 10 juta seperti ini. Ini benar-benar membuat frustrasi. Pada saat ini, Simon Zimmer lupa bahwa alasan Harvey York maju adalah untuk membebaskannya. Jika tidak, bahkan jika Mandy Zimmer datang, atau bahkan keluarga Jin dari Mordu maju, dia harus membayar 10 juta yuan. Karena pihak lain adalah Bai Baolou dengan nama keluarga Jinling. Meskipun Bitor Zuazo terkejut bahwa Harvey York benar-benar dapat menghabiskan 10 juta, ada sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Orang ini, Harvey York, tidak tahu apa yang telah dia alami. Dia telah dihargai oleh Vernei Huo dan meminjam 10 juta. Pada akhirnya, semua uang dihabiskan untuk omong kosong ini, dan hanya bisa dikatakan bahwa orang ini pantas mendapatkan gelar sampah. Adapun penonton di sekitar, mereka semua melihat orang bodoh dengan ekspresi di wajah mereka. Biasanya, harga harus ditawar untuk omong kosong semacam ini, atau pada akhirnya, masalahnya akan menjadi besar, dan orang-orang dari kantor polisi akan menanganinya dan membayar harga biayanya. Atau hanya berbicara tentang hal itu, mendapatkan diskon. Memberi uang dengan begitu rapi dan rapi, selain membuat orang merasa Harvey York idiot, tidak ada ide lain. Oke, tiketnya sudah dikeluarkan, uangnya sudah saya terima. Mary Hoffman memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Hanya saja lain kali kamu ingin memasuki gedung Baibao kami, lebih baik kamu siapkan uangnya terlebih dahulu. Lagi pula, apapun yang kamu hancurkan dengan santai akan menelan biaya ratusan juta. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4513, Sampah, Memalukan. Mulai hari ini, jangan melangkah ke pintu keluarga Zimmer kita lagi. Jika kamu berani masuk, aku akan menghajarmu seperti anjing. Simon Zimmer melihat mata lucu di sekelilingnya, dan saat itu dia gemetar karena marah. Dia tidak berani marah pada Mary Hoffman, dia hanya bisa menjadi tidak kompeten dan marah, mencurahkan kemarahannya pada Harvey York. Bitor Zuazo juga berkata dengan tatapan menghina, ayah, jangan perhatikan Harvey York. Karena dia sangat kaya, dan karena dia bisa mengambil keputusan, dia akan menanggung konsekuensinya sendiri. Ayo pergi, jangan terjebak dalam kebodohannya di sini. Orang yang tidak tahu, apa yang harus saya lakukan ketika saya salah mengira bahwa kita sama bodohnya dengan dia. Jelas, Bitor Zuazo selalu membenci Harvey York sehingga tadi malam, karena hubungannya, suami dan istrinya hampir dibunuh oleh Vernei Huo. Dia tidak akan sopan ketika dia menemukan kesempatan untuk memarahi Harvey York. Jangan pergi terburu-buru. Harvey York tersenyum ringan. Sulit untuk mengatakan siapa yang dirugikan dalam bisnis ini. Mendengar ini, Simon Zimmer dan Bitor Zuazo tertegun sejenak dan berhenti tanpa sadar.
Penonton di sekitarnya juga memandang Harvey York dengan tatapan aneh, dengan ekspresi cerah di wajah mereka. Mary Hoffman memandang Harvey York dari atas ke bawah, dan setelah memastikan bahwa anak ini tidak mungkin memiliki keterampilan yang hebat, dia mencibir, "Wah, kami tidak suka sok hebat di sini. Untuk menjadi balok lompat badut, pergilah keluar. Jangan di sini untuk mengganggu bisnis kita." Harvey York tersenyum ringan. Pada saat ini, dia meletakkan semua fragmen lainnya di tanah, lalu meremas ikan kayu porselen dan meremasnya perlahan. Retak, seiring dengan gerakan Harvey York, ada batu seukuran ibu jari di dalamnya. Melihat adegan ini, semua orang melihat ke bawah tanpa sadar. Tidak peduli bagaimana Anda melihat batu ini, tidak ada yang istimewa darinya, dan kondisinya tampaknya tidak terlalu baik. Simon Zimmer juga mencondongkan tubuh ke depan beberapa kali, lalu tampak jijik. Benda ini adalah batu kecil biasa, bahkan bukan batu giok. Mary Hoffman semakin tertawa dan mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang. "Saya pikir Anda akan menunjukkan pertunjukan yang bagus. Bagaimana Anda akan memukul wajah saya? Itu adalah hal ini. Biarkan saya memberitahu Anda, ketika patung Buddha ini memasuki toko kami memindainya dengan cahaya inframerah. Bisakah kita tidak tahu apa yang ada di sana? Tetapi melalui pemindaian, kami menentukan bahwa ini adalah batu biasa, dan tujuannya adalah untuk membuat sesuatu di ikan kayu patung Buddha. Jika ini adalah sepotong batu giok kuno, Anda masih bisa menghasilkan 1 juta. Tapi batu biasa yang tidak bisa diambil orang saat dilempar ke jalan. Kau ingin meninju wajahku dengan itu? Mimpi." Beberapa asisten toko wanita cantik menutup mulut mereka dan tertawa pelan, melihat ekspresi Harvey York seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Bitor Zuazo awalnya berpikir bahwa Harvey York dapat melawan, tetapi dia tidak menyangka bahwa pemborosan adalah pemborosan, dan serangan baliknya sangat tidak berdaya. Simon Zimmer merasakan ekspresi yang semakin lucu di sekelilingnya, dan pada saat ini dia tidak bisa menahan diri untuk mendengus dingin. Apakah itu kerugian besar? Pria yang merasa benar sendiri. Saya katakan, 10 juta, hutang Anda sendiri dilunasi sendiri. Jika kamu berani meminta putriku 10 juta yuan, aku akan mematahkan kakimu tanpa ada orang lain yang mengambil tindakan. Bitor, kamu bertanggung jawab untuk mengawasiku dalam masalah ini. Jangan beri sampah ini kesempatan. Oke, Bitor Zuazo bersiap-siap dengan penuh semangat. Jika dia bisa memukul wajah Harvey York, apalagi menjalankan tugas, dia akan rela membiarkannya berlutut. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4514 Harvey York mengabaikan yang lain, tetapi menyipitkan mata ke batu di tangannya. Dia menggunakan fisiognomi Feng Shui, dan dia bisa melihat cahaya Buddha menyebar samar-samar di atas batu. Namun karena bagian luarnya tertutup oleh lapisan benda lain, batu ini tampak agak tersembunyi. Memikirkan hal ini, Harvey York mengabaikan yang lain, tetapi tersenyum pada Mary Hoffman dan berkata, "Apakah ada alat judi batu yang bisa saya gunakan?" Mary Hoffman tertegun sejenak, dan kemudian mencibir, "Bahkan jika batu kecil ini adalah batu kasar, ada batu giok di dalamnya. Jika itu bisa bernilai 1 juta, itu bertentangan dengan langit. Apakah kamu benar-benar berpikir itu bisa menjadi harta yang menantang surga? Ingin mengambil kebocoran di pasar Feng Shui? Apakah Anda memiliki lubang di kepala Anda?" Namun, setelah dimarahi, Mary Hoffman masih melambai pada saat ini, dan seseorang mengirim 1 set alat. Dia akan menamparkan wajah Harvey York lagi nanti, lebih teliti. "Ya, sepertinya manajer Hoffman, Anda sangat berpengalaman. Namun, tidak ada yang absolut di dunia ini. Banyak hal di luar pemahamanmu." Kemudian, di bawah perhatian semua orang, Harvey York mengeluarkan alat itu dan perlahan mengikis lapisan pasir di permukaan batu. Segera, lapisan pasir jatuh, memperlihatkan kristal tembus pandang. Di kerumunan, seorang lelaki tua yang mengenakan setelan tang dan kacamata hitam tertegun sejenak. Dia tiba-tiba keluar dari kerumunan, melepas kacamata hitamnya dan bergegas maju dengan ekspresi tidak percaya. "Sir Lei, ini adalah peninggalan agama Buddha. Hal-hal dari 5 dinasti dan 10 kerajaan tersembunyi di dalam patung Buddha. Tuhanku, di 5 dinasti dan 10 kerajaan yang legendaris, di dataran tengah kita, sebuah relik Buddha Sakyamuni muncul." Setelah beberapa pertarungan, dia menghilang. Dikabarkan bahwa itu disembunyikan di patung Buddha oleh seorang biksu terkemuka, tujuannya adalah untuk mencegah relik itu jatuh ke tangan para kariris. Saya selalu berpikir bahwa ini hanya sebuah cerita dalam sejarah tidak resmi. Sekarang ada peninggalan di patung Buddha dari 5 dinasti dan 10 kerajaan. Ya Tuhan, ini adalah penemuan yang paling penting di dunia arkeologi. Jika umat Buddha mengetahuinya, mereka pasti akan menjadi gila. Pria tua berjas tang menggigil karena kegembiraan, pidatonya tidak jelas, dan tidak ada rasa keteraturan. Namun apa yang dikatakannya membuat penonton di sekitar yang baru saja menyaksikan keseruan tersebut menjadi heboh dan merinding. Apa? Relik? Relik biasa sudah sangat berharga. Jika ini benar-benar relik Buddha Sakyamuni, pasti harta yang tak ternilai. Ini, apakah salah membacanya? Bajingan, apa yang kamu bicarakan?
Yang ini adalah orang nomor satu di dunia penilaian harta karun Jinling kita, Master Rigo Bei. Siapapun bisa salah, tapi Master Bei tidak bisa salah. Pada saat ini, Simon Zimmer dan Bitor Zuazo juga sedikit terkejut, dan menghentikan langkah mereka dengan ekspresi terkejut. Peninggalan. Sialan dengan nama keluarga York memiliki keberuntungan seperti itu. Bisakah Anda mengeluarkan sesuatu seperti ini? Peninggalan ini bukan hanya peninggalan budaya antik, tetapi juga hal yang menantang surga dalam Feng Shui. Tak ternilai, tak ternilai. Memikirkan hal ini, seluruh tubuh Simon Zimmer gemetar karena kegembiraan. Dia menatap Harvey York seketika seolah-olah dia sedang melihat putranya sendiri. Dia baru saja melihat betapa jijiknya Harvey York, dan sekarang dia sangat bersemangat ketika melihat Harvey York. Pada saat yang sama, dia tidak sabar untuk menerkam secara langsung dan mengambil relik di tangannya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4515 Harvey York mengabaikan diskusi semua orang, tetapi terus menanganinya dengan tidak tergesa-gesa. Mary Hoffman sedikit mengernyit, tapi dia tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan Rigo Bei. Bisakah relik dibuka dari patung Buddha secara acak? Atau relik Buddha Sakyamuni? Apa lelucon? Ada begitu banyak penilai harta karun di toko mereka sehingga mereka tidak bisa melewatkannya. Pada saat ini, gerakan Harvey York menjadi lebih lambat dan lebih stabil. Saat pasir jatuh ke tanah, tidak ada seorang pun di antara hadirin yang berani berbicara, dan sekelilingnya begitu sunyi sehingga jarum bisa terdengar jatuh. Semua orang berharap Harvey York akan membuka barang itu sesegera mungkin untuk menentukan apa itu, dan mereka khawatir dia akan menghancurkan barang berharga itu dalam beberapa saat. Itu benar-benar membuang-buang uang. Segera, seluruh batu muncul di depan semua orang. Tidak hanya halus, montok, dan tembus cahaya, tetapi bahkan orang biasa dapat melihat bahwa permukaannya dipenuhi dengan kilau samar. Di mata orang-orang yang memahami fisiognomi Feng Shui, itu bahkan lebih merupakan cahaya Buddha, dan ada karakter, swastika, yang perlahan berputar di langit. Mata Rigo Bei bersinar dengan kegembiraan pada saat ini benar-benar peninggalan Buddha. Saya hanya berada di kuil kerajaan di Tianzhu, dan saya pernah melihat relik Buddha dari kejauhan. Aku tidak berharap melihatmu lagi sekarang. Dalam legenda, ada 9 relik Buddha Sakyamuni yang masih hidup. Siapapun yang dapat mengumpulkan 9 relik Buddha dapat melihat umur panjang. Simon Zimmer juga bersemangat, peninggalan Buddha yang legendaris adalah sesuatu yang ditawarkan oleh banyak orang kaya di dunia. Dia tidak tahu fungsi sebenarnya dari relik Buddha, tetapi dia tahu bahwa benda ini sangat berharga. Bitor Zuazo tertegun sejenak dan berkata, "Ayah, orang kaya menawarkan hadiah. Hadiah macam apa yang mereka gunakan? Mari kita seperti itu." Seorang pria besar dengan kasta pertama di Tianzhu pernah mengatakan itu. Simon Zimmer tampak bersemangat. Tidak peduli siapa itu, selama dia bisa membawakannya relik Buddha, dia akan memberinya setengah dari kekayaan bersihnya. Intinya adalah 10 miliar. Setelah mengatakan ini, Simon Zimmer sangat bersemangat hingga hampir menangis. Itu benar, memang ada tokoh besar di Tianzhu yang mengatakan hal seperti itu. Rigo Bei juga berbicara dengan penuh semangat. Tapi nilainya lebih dari itu. Seperti yang kita semua tahu, negara pulau juga menyimpan relik Buddha, yang merupakan salah satu dari 9 yang legendaris. Saat itu, untuk memenangkan kembali relik Buddha, keluarga kerajaan Tianzhu tidak hanya membayar banyak uang, tetapi juga secara diam-diam mengirim lebih dari selusin master untuk mengambil kembali benda ini. Untuk hal ini, saya mendengar bahwa kedua belah pihak telah mati karena master seni bela diri tingkat dewa perang. Nilai benda ini tidak hanya tak ternilai harganya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu tak ternilai harganya. Mendengar kata-kata kedua belah pihak, penonton tiba-tiba tersentak. Wajah Bitor Zuazo bahkan lebih lesu, apakah itu benar-benar sangat berharga? Lalu jika saya membawa benda ini ke keluarga kerajaan Tianzhu, tidak bisakah saya bercampur dengan kasta pertama? Harvey York, limbah ini, dapatkah mengambil kebocoran sebesar itu dengan santai? Bitor Zuazo merasa luar biasa dan tidak dapat dipercaya. Bitor, apa yang kamu bercanda? Simon Zimmer berteriak dengan marah. Bagaimana benda ini bisa diberikan kepada orang-orang Tianzhu? Bahkan jika ini sesuatu yang harus dijual, itu harus dijual kepada keluarga top dan klan kuno di negara H. Persyaratan kami tidak tinggi, cukup beri kami setengah dari kekayaan bersih kami dengan santai. Dan Mary Hoffman gemetar di seluruh sejenak, dan berkata, Master Bei, apakah ini benar-benar peninggalan Buddha? Rigo Bei mengabaikan Mary Hoffman, tetapi memandang Harvey York dan D berkata, teman kecil, bisakah kamu melihatku? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4516 Harvey York tersenyum ringan dan berkata, lihat saja. Dibandingkan dengan kejutan dan kejutan lainnya, Harvey York jauh lebih tenang. Hal semacam ini, dia telah melihat terlalu banyak hal serupa, dan relik Buddha belaka tidak sebanding dengan keterkejutannya. Namun, dibandingkan dengan nilai relik Buddha itu sendiri, Harvey York prihatin dengan legenda bahwa kombinasi 9 relik Buddha dapat menyebabkan umur panjang. Benda ini adalah umpan yang bagus untuk memancing.
Pada saat ini, Rigo Bei dengan hormat mengambil relik Buddha dari Harvey York tangan, dan kemudian mengeluarkan kaca pembesar dan melihatnya dengan cermat. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan beberapa instrumen presisi yang dia bawa dan mulai mengidentifikasinya dengan hati-hati. Harvey York terdiam dan menemukan bahwa Rigo Bei memiliki sesuatu di tubuhnya yang dapat menguji isotop karbon. Benda ini biasanya disimpan di laboratorium, dan tidak disangka Rigo Bei benar-benar membawanya. Setelah waktu yang lama, Rigo Bei berkata dengan penuh semangat, ya, isotopnya persis sama dengan isotop peninggalan Buddha dari keluarga kerajaan Tianzhu. Ini adalah salah satu dari 9 relik Buddha yang legendaris. Terhormat. Terhormat. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Rigo Bei akan bisa menyaksikan hal yang begitu baik dengan matanya sendiri. Melihat sikap Rigo Bei, Simon Zimmer dan yang lainnya semua heboh. Ini bisa dikatakan sebagai harta nasional Tianzhu, suatu kehormatan bisa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Bitor Zuazo berkata dengan wajah kusam saat ini, Tuan Bei, dapatkah Anda memperkirakan harga benda ini dengan akurat? Bagaimana cara memperkirakan? Bagaimana Anda menilai benda ini? Rigo Bei tidak bisa berkata-kata. Ayahmu juga baru saja mengatakan bahwa kamu setidaknya bisa berubah menjadi setengah kekayaan bersih dari keluarga kaya tingkat atas. Tapi itu pasti lebih berharga dari itu. Jika itu pergi ke kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam, itu pasti bisa mengubah status adipati, pergi ke negara pulau, dan pasti bisa menikahi seorang putri kerajaan dan menjadi shogun. Pergi ke Tianzhu, itu akan membuatmu menjadi kasta pertama. Di negara kita meskipun tidak ada sampah feodal, tetapi jika Anda berkontribusi pada negara, maka selama negara itu ada, keturunan Anda akan selalu menjadi keluarga teratas. Siapapun yang berani benar dengan keluarga Anda, benar dengan negara. Itulah nilai benda ini. Mengatakan ini, Rigo Bei gemetar. Dan seluruh Bei Baolo mendidih. Saya tidak tahu berapa banyak penonton yang berkerumun untuk melihat harta langka dan langka ini, dan kemudian mereka semua memuji Harvey York. Lagi pula, jika bukan karena penglihatan Harvey York, benda ini tidak akan pernah muncul di dunia. Simon Zimmer juga hampir mengalami pendarahan otak karena kegembiraan. Dia baru saja mengatakan bahwa dia sia-sia, tetapi sekarang dia adalah menantu yang baik. Seolah-olah Harvey York benar-benar lebih bisa dicium daripada putranya sendiri. Dan semua orang gembira, tapi wajah Mary Hoffman bahkan lebih jelek daripada makan kotoran. Dia tidak sabar untuk mencekik dirinya sendiri. Betapa jutaan dolar, dia tidak peduli sama sekali. Dan dia lebih tahu bahwa tujuan membuka Bei Baolo ini adalah untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan umur panjang. Kini, relik Sang Buddha yang mengaku bisa melihat umur panjang hanya dengan 9 potong, terlepas begitu saja dari matanya. Jika hal ini diketahui oleh para tetua keluarga, jika Anda tidak mati, Anda akan memilikinya. Untuk mengupas kulitnya. Memikirkan hal ini, Mary Hoffman tidak sabar untuk segera maju dan mengambil barang-barang itu kembali. Tapi di depan umum, dia tidak bisa melakukannya, dia hanya bisa mengeluarkan telepon sambil gemetar. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4517. Setelah meninggalkan gedung Jinsi Beibao, Harvey York baru saja akan pergi ketika dia melihat Simon Zimmer mengulurkan tangan kanannya dengan penuh semangat. Harvey York, cepat berikan saya relik Buddha. Simon Zimmer bersemangat ketika dia memikirkan sesuatu yang tak ternilai. Dia sudah memikirkannya, benda ini akan didedikasikan untuk keluarga Jin di Mordu. Kemudian dia mungkin bisa menjadi tua dan cantik, secara langsung meremajakan musim semi keduanya, dan menjadi kepala keluarga Jin di Mordu. Ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepadaku, jadi aku tidak boleh melewatkannya. Bukankah itu 1000 kali, 10.000 kali lebih baik daripada posisi menanjak putri? Berpikir bahwa di masa depan, dia akan dapat menghabiskan setiap hari minum dan minum, menjadi model di clubhouse, dan dikelilingi oleh tokoh-tokoh besar di lingkaran atas. Simon Zimmer merasa bahwa dia telah membuat nama untuk dirinya sendiri. Bitor Zuazo di satu sisi juga terlihat iri, cemburu, dan benci saat ini, dan berkata yin dan yang dengan aneh, ayah, benda ini milik Harvey York, jika kamu mengambilnya dengan keras, itu akan melanggar hukum raja. Titik petik 2. Apa itu Harvey York? Simon Zimmer sedang memikirkan masa depannya yang cerah saat ini, bagaimana dia bisa tetap masuk akal. Saya dengan hati-hati memilih patung Buddha ini. Saya siap untuk menawar dan membelinya kembali. Akibatnya, Harvey York, sampah ini, bunuh diri di tengah jalan. Apakah dia berarti, peninggalan Buddha ini, selain milikku, siapa lagi yang bisa? Setelah mengatakan ini, Simon Zimmer memandang Harvey York dan berkata, oke, berhenti bicara omong kosong, berikan barangnya. Bisakah kamu membelinya jika kamu melanggarnya? Saat berbicara, mata Simon Zimmer penuh dengan keserakahan, karena takut Harvey York secara tidak sengaja akan merusak relik Buddha ini. Harvey York sama sekali mengabaikan Simon Zimmer. Relik Buddha ini digunakan olehnya untuk memancing. Tidak ada yang jatuh ke tangannya sendiri, tetapi jika itu jatuh ke tangan Simon Zimmer, itu mungkin membawa bencana bagi keluarga Zimmer.
Melihat bahwa Harvey York tidak bermaksud memberikan relik Buddha kepada dirinya sendiri, Simon Zimmer langsung cemas. Harvey York, apa maksudmu? Kamu tidak ingin mengambil relik Buddhaku, kan? Cepat dan kembalikan padaku. Jika bukan karena takut akan pertarungan, dan jika dia melewatkan satu pukulan, Simon Zimmer akan siap untuk memulai secara langsung. Bitor Zuazo di satu sisi cemburu dan iri lagi, dan nada suaranya tiba-tiba menjadi lebih yin dan yang. Ayah, kamu harus masuk akal. Pertama, kamu tidak mengakui bahwa kamu sendiri yang memecahkan patung Buddha. Kedua, kamu tidak membayarnya. Ketiga, kamu tidak menemukan misteri ikan kayu. Keempat, semua orang sudah tahu bahwa benda ini milik Harvey York. Sekarang Anda bersikeras mengatakan bahwa relik Buddha adalah milik Anda, yang tidak masuk akal. Hati Bitor Zuazo penuh dengan kebencian terhadap Harvey York. Dia benar-benar ingin merebut relik Buddha, tetapi dia sangat jelas bahwa benda ini tidak akan jatuh ke tangannya bagaimanapun caranya. Jadi dia memutuskan untuk tidak membiarkan Harvey York merasa lebih baik. Hanya dengan terus merangsang Simon Zimmer, keranjang bambu Harvey York bisa kosong. Simon Zimmer sangat bersemangat pada saat itu sehingga dia melompat tinggi, dan kemudian meniup janggutnya dan menatap, jangan bicara omong kosong padaku. Itu tidak berguna bagiku. Harvey York, apa yang kamu ketahui tentang relik Buddha? Di tangannya, benda ini sia-sia. Yang terpenting, tanpa saya, bisakah dia bertemu relik Buddha ini? Ngomong-ngomong, barang-barang itu milikku, yang terpenting adalah aku akan mengembalikannya 10 juta. Lagi pula, bukankah dia selalu ingin menikah lagi dengan putriku? Bawakan aku beberapa hadiah, buat aku bahagia, dan ucapkan beberapa kata bagus untuknya, bukan? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4518 Simon Zimmer tampak tidak senang saat ini. Ini adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk menjadi kepala keluarga Jin di Mordu, dan ini adalah kesempatan yang selalu dia impikan. Menantu laki-laki yang datang ke pintu sebelum sampah ini sebenarnya siap untuk menghentikannya naik. Apakah ini berarti Anda tidak ingin hidup? Melihat bahwa dia sangat menyukainya, bajingan ini harus menyerahkannya. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, maaf, ayah, aku punya kegunaan lain untuk benda ini. Jadi aku tidak bisa memberikannya padamu. Ini adalah hal yang baik untuk memancing Hall of Longevity, bagaimana Harvey York bisa menyerahkannya. Yang paling penting adalah bahwa benda ini diserahkan kepada Simon Zimmer, dan dengan keterampilannya yang sedikit, sama sekali tidak mungkin untuk menyimpannya. Jika seseorang jahat, dia akan kehilangan nyawanya untuk ini. Jadi Harvey York tidak akan pernah menyerahkannya. Bajingan, apa yang kamu katakan? Mendengar kata-kata Harvey York, Simon Zimmer marah. Ini adalah sesuatu yang saya telah bekerja sangat keras untuk memilih. Kamu benar-benar ingin mengambilnya sendiri. Bocah kecil, apakah kamu masih memiliki hati nurani? Harvey York tersenyum dan berkata, ayah, bisakah kamu menjelaskannya? Tiketnya masih di tanganku. Kamu bilang barang ini bukan milikku, tidak bisakah kamu membenarkannya? Oke, tiketnya ada di tanganmu. Simon Zimmer marah. Kalau begitu aku akan memberimu 10 juta, tidak, aku akan memberimu 20 juta. Apakah ini memberiku segalanya? Aku pikir kamu telah berubah, tetapi aku tidak berharap kamu menjadi begitu serakah. Ini benar-benar satu hal untuk melihat seseorang dengan jelas. Kamu adalah bintang kematian, kamu adalah serigala bermata putih. Simon Zimmer merasa bahwa dia seharusnya tidak merasa kasihan pada Harvey York atas masalah Royal Club. Bajingan kecil ini benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi seorang pria, dan dia benar-benar ingin merebut barang-barangnya sendiri. Dia diliputi oleh keserakahan sekarang, lupa bahwa jika Harvey York tidak datang tepat waktu, dia mungkin tidak bisa keluar dari Baibaolou hari ini. Apalagi yang ada tentang relik Buddha. Oke, karena kamu bilang itu milikmu, itu milikmu. Simon Zimmer memikirkannya sejenak dan mengubah pendekatannya. Tapi aku sangat menyukainya, bisakah kamu meminjamkanku beberapa hari untuk bermain dengannya? Dalam benak Simon Zimmer, selama Harvey York mengeluarkan barang-barang itu, dia tidak akan pernah melawan. Dia tidak percaya lagi. Liu Bei meminjamnya dari Jingzhu, dan kelinci kecil bermarga York bisa mendapatkannya kembali. Harvey York berkata dengan ringan, ayah, jangan pikirkan itu, aku tidak akan memberimu benda ini. Kamu kembali dulu, aku punya hal lain untuk dilakukan. Hehehe, seperti yang diharapkan, saya memeluk kaki panjang wanita lain, jadi saya pikir saya luar biasa. Kamu bahkan tidak mau meminjamkanku 1 atau 2 permainan. Harvey York, apakah kamu khawatir aku tidak akan membayarmu kembali jika aku meminjamnya? Saya juga anggota dari 10 keluarga teratas. Apakah saya akan melakukan hal seperti itu? Simon Zimmer mencibir, hatinya bahkan lebih tertekan, dan jari-jarinya menunjuk ke Harvey York yang mencibir lagi dan lagi. Aku sangat kecewa padamu, aku sangat kecewa padamu. Sambil berbicara, Simon Zimmer berbalik dan pergi. Dia memutuskan untuk pulang dan mencari Mandy Zimmer untuk menyelesaikan akun. Dia percaya bahwa selama Mandy Zimmer berbicara, Harvey York pasti akan menyerahkan sesuatu. Ayah, tunggu aku.
Saat Bitor Zuazo berbicara, dia melirik Harvey York dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Harvey York tidak bisa menyimpan relik Buddha apapun yang terjadi. Belum lagi Mandy Zimmer, bahkan Lilian Yates pasti akan menemukan cara untuk mendapatkannya kembali. Harvey York tersenyum ringan, tahu bahwa dia pasti akan melompat-lompat. Tapi itu tidak masalah baginya, matanya jatuh tidak jauh di belakangnya, baik sengaja atau tidak sengaja. Di sana, saya tidak tahu kapan beberapa biksu besar keluar. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4519 Harvey York memanggil Carl Carson dan memintanya untuk mengemudikan Audi ke pinggiran pasar Feng Shui, dan setelah membiarkannya pergi, Harvey York melompat ke kursi pengemudi dengan kecepatan kilat, dan kemudian menginjak pedal gas. Melihat Harvey York pergi dengan cepat, ekspresi para biarawan di belakangnya berubah pada saat yang sama. Segera, mereka menemukan sebuah van entah dari mana. Mereka menginjak pedal gas dan mengikuti mobil Harvey York dengan panik. Setelah Harvey York berputar-putar di sekitar kota Jinling beberapa kali, dia pergi ke arah Gunung Ungu, dan segera datang ke area villa yang ditinggalkan di mana dia bertemu Daniel Oval sebelumnya. Setelah memarkir mobil dengan santai di sisi jalan, Harvey York membuka pintu, mengeluarkan sebotol soda dari bagasi mobil dan meminumnya, dan omong-omong mencuci tangannya. Hampir setengah menit kemudian, van emas itu melaju, berhenti dengan bunyi berderak, dan meluncur di depan Harvey York. Melihat Harvey York meminum air dengan ringan, beberapa biksu besar di dalam mobil saling memandang dengan mata yang aneh. Mereka tahu bahwa Harvey York telah menemukan keberadaan mereka sejak lama, dan mereka hanya bisa mengatakan bahwa Harvey York sangat cakap. Namun, orang-orang ini tidak mengambil hati, tetapi menendang pintu mobil dan berjalan keluar. Ini adalah 8 biksu agung berjubah. Mereka memegang pedang di tangan mereka. Semuanya terlihat acuh tak acuh, dan wajah mereka memiliki sedikit temperamen serius. Pemimpinnya adalah seorang biksu besar dengan 6 sila dibakar di kepalanya. Dia berjalan di depan orang banyak dan menyebut nama Buddha ke Harvey York, lalu tersenyum kecil dan berkata, "Donor ini, sepertinya kamu juga orang yang tahu cara membaca Feng Shui." Apa? Tempat ini dikelilingi oleh gunung dan sungai, dan terlihat seperti rumah yin yang sangat bagus. Jika kamu dimakamkan di sini, kamu akan dapat bereinkarnasi dalam beberapa hari, kan? Jika beberapa dari kami membacakan Sutra Intan untukmu beberapa kali, aku khawatir kamu masih bisa pergi ke surga barat kebahagiaan tertinggi. Harvey York memandang biksu besar itu dengan penuh minat, dan berkata, "Lagi pula, Anda semua adalah murid Buddhis, jadi mengapa Anda mengatakan pembunuhan dan pembakaran saat Anda membuka mulut? Salah satu sila Buddhis adalah tidak membunuh. Apakah Anda bahkan tidak menjalankan sila? Lagi pula, bukankah kalian semua di sini untuk relik Buddha? Jika Anda mau, saya akan memberikannya kepada Anda. Adapun pembunuhan." Biksu besar yang memimpin menghela nafas dan berkata, "Donor ini, Anda juga orang yang cerdas, Anda juga harus tahu bahwa karena beberapa dari kita ingin membiarkan donor menyerahkan benda suci Buddha ini, saya tentu tidak akan menunggu. Biarkan rahasianya keluar. Jika tidak, bahkan kuil Dalin, tanah suci seni bela diri, tidak dapat melindungi kita. Dan agar donor menyimpan rahasia kami untuk kami, ada beberapa hal yang harus kami lakukan." Harvey York berkata dengan ringan, "Anda memberi saya beberapa ratus juta dengan santai, dan saya akan tutup mulut." Biksu besar itu berkata dengan ringan, "Pertama, kami para beku, bagaimana kami bisa memiliki sesuatu di luar tubuh kami? Kedua, kami hanya mempercayai orang mati untuk menyimpan rahasia." Harvey York menghela nafas dan berkata, "Sepertinya kita tidak perlu bicara lagi. Sejujurnya, saya awalnya mengira itu adalah seseorang dari Aula Panjang Umur, tetapi saya tidak berharap itu adalah seseorang dari kuil Dalin Anda. Orang-orang kuil Dalin juga memiliki waktu yang tak tahu malu." Biksu besar yang memimpin tiba-tiba mengubah wajahnya. Dia memandang Harvey York dengan wajah muram dan berkata, "Kamu benar-benar tahu tentang Hall of Longevity. Bicaralah. Siapa yang memberitahumu?" Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4520 Harvey York menyipitkan matanya, dan ikan itu mengambil umpannya. Setelah melihat ke atas dan ke bawah orang-orang ini untuk sementara waktu, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Tampaknya Anda adalah biksu prajurit kuil Dalin di permukaan, tetapi Anda sebenarnya adalah orang-orang dari Aula Panjang Umur. Jika tebakanku benar, Araceli Hoffman mengirimmu ke sini, kan? Araceli Hoffman, Menara Baibau, ada untuk tujuan mengumpulkan barang-barang yang berhubungan dengan umur panjang untuk Aula Panjang Umur. Sekarang salah satu dari 9 relik Buddha telah muncul, bagaimana mungkin Araceli Hoffman membuatnya menghilang dari pandangan? Jadi, kamu bahkan tidak punya waktu untuk mengganti pakaianmu, jadi kamu mengejarnya. Apakah menurutmu setelah aku membunuhmu, bisakah aku pergi ke masalah Araceli Hoffman dulu, lalu pergi ke kuil Dalinmu? Bagaimana kamu tahu?" Mendengarkan kata-kata acuh tak acuh Harvey York, biksu besar yang memimpin langsung berubah serius. "Bagaimana Anda tahu bahwa Tuan Muda Hoffman berasal dari Aula Panjang Umur?
Dia tidak lagi berpura-pura menjadi ahli dalam agama Buddha, tetapi menyipitkan matanya dan menatap Harvey York dengan kejam. Mampu menebak orang di belakang mereka, mengetahui aula panjang umur, dan mampu membicarakannya dalam situasi ini. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Harvey York jelas bukan peran kecil. Setidaknya, bukan menantu dari rumah ke rumah seperti yang dikatakan Mary Hoffman. Bahkan, Harvey York masih merupakan orang yang memiliki sedikit harta. Wanita tua dari keluarga Alarcon di Nanyang memberitahuku. Harvey York tersenyum ringan. Bukankah dia garis luar istana panjang umurmu? Dia mengatakan kepada saya bahwa Araceli Hoffman adalah salah satu uplinnya. Hanya saja aku sudah di sini di Jinling begitu lama, dan aku belum menemukan kesempatan yang cocok untuk Araceli Hoffman muncul. Saya tidak pernah membayangkan bahwa tidak akan ada tempat untuk pergi setelah melangkah melalui sepatu besi, dan tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Menarik. Jika kamu ditangkap hidup-hidup, apakah itu berarti aku bisa mengetahui banyak hal? Mendengar kata-kata Harvey York, mata biksu besar itu menyipit menjadi satu garis. Dia dengan hati-hati memeriksa Harvey York, dan kemudian membuat gerakan lain untuk membiarkan orang melihat-lihat. Setelah memastikan bahwa tidak ada penyergapan di tempat ini, biksu besar yang memimpin mencibir, "Wah, aku akan membunuhmu secara langsung. Tapi sekarang setelah Anda tahu banyak, saya pikir saya harus mematahkan anggota tubuh Anda dan membuka mulut Anda untuk membiarkan Anda memuntahkan semua yang Anda tahu." Ini juga kredit yang bagus. Saya pikir Tuan Hoffman akan sangat senang ketika dia melihat Anda. Bagi biksu hebat, apa yang dikatakan Harvey York benar-benar mengejutkan mereka. Tapi tidak untuk takut. Karena 8 dari mereka bersama-sama, mereka dapat membentuk formasi Raja Kong Demon dari kuil Dalin. Dalam hal kekuatan mereka, bahkan Dewa Perang bisa melawan mereka. Mereka tidak percaya bahwa Harvey York adalah Dewa Perang di usia muda, sehingga mereka semua merasa bahwa mereka dapat dengan mudah menghancurkan Harvey York. Harvey York tersenyum dan berkata, "Kau mengingatkanku. Aku akan mematahkan anggota tubuhmu sebentar lagi dan membuka mulutmu. Hanya kamu." Biksu besar yang memimpin mencibir dan tersenyum cerah. "Biarkan saya memberitahu Anda, meskipun beberapa dari kita Buddha adalah vegetarian, pisau di tangan kita bukan vegetarian. Karena kamu tahu kuil Dalin kami, kamu harus tahu bahwa yang terbaik dari kami adalah formasi serangan gabungan. Jangan bilang kamu tidak bisa menjadi God of War, bahkan jika kamu adalah God of War, kami memiliki kekuatan untuk melawanmu." Omong-omong, semua biksu besar tertawa, tidak bisa mengatakan kengerian dan penghinaan rumah. Mereka semua adalah prajurit di tingkat raja, dan mereka telah menerima semua jenis pil obat dari aula panjang umur. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4521 Harvey York memandang mereka dari atas ke bawah beberapa kali, memikirkannya, dan berkata, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan lagi selagi kamu masih bisa berbicara. Anda Tuan Muda Hoffman sangat bertekad untuk memenangkan relik Buddha. Apakah dia tidak akan datang ke kota sendiri? Jika Araceli Hoffman bersedia datang, Harvey York dapat menyelesaikannya dengan sederhana dan rapi, dan tidak perlu melanjutkan masalah di masa depan. Sama seperti Anda ingin Tuan Muda Hoffman merawat Anda secara pribadi." Biksu besar yang memimpin menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jijik di wajahnya. "Wah, kamu sedang memikirkan keledai. Ingat, nama Dharma Buddha Yuanxi, dalam perjalanan ke barat, kamu harus mengingat namaku. Lagi pula, jika kamu melafalkan namaku, kamu dapat bereinkarnasi dengan cepat." Sambil berbicara, Ivan Kulis siap beraksi. Tapi dia baru saja mengambil langkah, tetapi wajahnya tiba-tiba membeku, karena Harvey York tidak tahu kapan dia muncul di depannya, dan dia mengulurkan tangan kanannya dan menempelkannya di lehernya. Suasana seluruh tempat terdiam sesaat. Jelas tidak ada yang mengira bahwa skill Harvey York begitu kuat dan kecepatannya begitu cepat. Ini disebut seni bela diri dunia, dan tidak ada yang tak terkalahkan, tetapi cepat tak terkalahkan. Ivan Kulis sendiri tertegun sejenak, lalu menghela nafas dan berkata, "Aku kehilangan akal sehatku. Ini benar-benar hilang. Saya tidak percaya bahwa Yang Mulia adalah Raja Prajurit Generasi, atau Raja Prajurit Puncak. Sungguh menakutkan memiliki keterampilan seperti itu di usia yang begitu muda." Harvey York berkata dengan ringan, "Setelah hadiah, keterampilan ini ada di mata para penguasa Tanah Suci seni bela diri Anda, tetapi itu tidak dapat dilihat. Yah, bagaimana kalau aku memberimu kesempatan untuk hidup? Selama saya menjawab pertanyaan yang ingin saya ketahui, saya berjanji untuk tidak membunuhmu." Meskipun Ivan Kulis tersangkut di leher, tetapi sebagai biksu pembunuh, dia masih mencibir pada saat ini, "Wah, ada 8 dari kita di sini, tetapi kamu mengatakan kamu ingin memberi kami kesempatan untuk hidup. Apakah kamu pikir kamu memiliki kualifikasi?" Saat berbicara, dia menyeringai dan memberi isyarat. Dalam sekejap, saya melihat bahwa beberapa biksu besar tidak membentuk formasi iblis Vajra, tetapi senjata api muncul di tangan mereka satu persatu. Pelanggaran yang tak tertandingi dari adegan ini membuat orang merasakan perasaan yang luar biasa. Tetapi mereka yang mengetahuinya tahu bahwa senjata api yang digunakan oleh ahli seni bela diri jauh lebih kuat daripada yang digunakan oleh orang biasa. Wah,
lebih baik kamu melepaskan kakak senior kita, kalau tidak, kamu akan mati. Seorang biarawan yang seluruh tubuhnya gelap dan berkilau tersenyum dan berkata, tapi dia masih melangkah maju dan mengarahkan senjatanya langsung ke Harvey York. Dahi. Retak, saat berikutnya, Harvey York memutar tangan kirinya, meraih lengan lawan dan mencubitnya, dan mendengar tulang patah. Pada saat yang sama, Harvey York meraih senjata api di tangan lawan dengan backhand, dan meletakkan senjata tepat di dahi lawan, menarik pelatuk satu demi satu, bang, bang, bang. Pada awalnya, biksu berkulit gelap itu masih mendesak latihan horizontal dengan ekspresi terkejut di wajahnya, tetapi segera, ada rasa sakit yang parah di antara alisnya, dan tulangnya retak. Pada akhirnya, dia jatuh diam-diam ke tanah, berkedut terus-menerus. Orang-orang itu kejam, jadi jangan banyak bicara. Selain itu, saya bahkan tidak tahu alasan mengapa senjata api dalam 7 langkah cepat dan senjata api dalam 7 langkah cepat dan akurat. Apakah Anda masih ingin mengintimidasi saya? Ini sangat lembut. Harvey York membuka mulutnya dengan jijik. 7 biksu besar yang tersisa tercengang, dan semuanya memiliki ekspresi tidak percaya. Mereka telah berada di arena begitu lama, dan ini adalah pertama kalinya mereka bertemu seseorang seperti Harvey York. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4522 Harvey York menoleh dengan acuh tak acuh, sedikit mengendurkan jari-jarinya, lalu menoleh untuk melihat Ivan Kuli, dan berkata, biksu yang hebat, apakah Anda perlu mengatakan sesuatu? Ivan Kuli memandang Harvey York dengan ekspresi aneh. Seperti kata pepatah, para ahli mengawasi ambang pintu, dan orang awam menyaksikan kegembiraan. Hanya dengan melihat tindakan tegas Harvey York, sangat jelas bahwa Harvey York jelas tidak mudah untuk dihadapi, dan dia benar-benar kuat. Melihat sekelompok saudara junior yang juga ditahan oleh Harvey York, Ivan Kuli akhirnya hanya bisa tersenyum pahit, aku mengakuinya. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh, oke, karena Anda mengakuinya, Anda akan menghapus tangan dan kaki Anda sendiri, dan kemudian ceritakan semua yang Anda ketahui tentang istana panjang umur. Aku tidak akan membunuhmu. Bagi Harvey York, tidak ada bedanya apakah orang sekecil itu dibunuh atau tidak. Yang paling penting adalah bisa mendapatkan petunjuk tentang Hall of Longevity. Seorang biksu besar dengan 2 punuk di kepalanya sangat marah pada saat itu, dan berteriak keras, wah, jangan berpikir bahwa kamu sangat baik untuk mengambil keuntungan dari senjata api. Sudah kubilang, senjata api tidak berguna bagiku. Boom, sebelum biksu hebat itu selesai berbicara, dia melihat Harvey York dengan santai mengangkat senjata api di tangannya dan menarik pelatuknya. Sebuah peluru timah mendarat di lubang tanzongnya, dan dia jatuh ke tanah. Pemurnian horizontal macam apa, kulit tembaga dan tulang besi apa, tidak ada artinya sama sekali. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh, dengan keterampilan pelatihan silang tingkat rendah Anda dapat melihat melalui penyamaran Anda. Lebih mudah membunuh Anda daripada minum air. Bajingan. Ketika biksu lain melihat pemandangan ini, dia langsung menumpahkan darah, mengangkat senjata api di tangannya dan mengarahkannya ke tempat Harvey York, lalu menarik pelatuknya dengan kasar. Harvey York mengelak dengan ekspresi acuh tak acuh, meraih seorang biarawan besar di sampingnya dan memblokirnya di depannya. Bang bang bang, biksu besar yang digunakan sebagai tameng oleh Harvey York segera berlumuran darah di dadanya, dan kemudian ambruk ke tanah dengan wajah enggan. Beberapa biksu yang tersisa di sekitar tercengang. Bagaimana situasinya? Bagaimana cara menggunakan senjata api, dan akhirnya melukai diri sendiri. Boom, Harvey York mengambil inisiatif untuk menarik pelatuknya tanpa memberikan kesempatan kepada biksu besar dengan senjata api itu untuk melanjutkan tembakannya. Biksu besar itu mencengkeram tenggorokannya dan jatuh ke tanah dengan ekspresi yang sulit dipercaya. Termasuk Ivan Kuli yang terjebak di tangannya oleh Harvey York, hanya ada 4 biksu hebat di lapangan yang masih bisa berdiri. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Harvey York telah menangani setengah dari tenaga mereka. Kecepatannya mencengangkan. Memanfaatkan peluang tembakan Harvey York, Ivan Kuli bergerak tiba-tiba dan mundur 2 atau 3 meter ke belakang. Kemudian dia mengeluarkan senjata api di pinggangnya dan berteriak keras, lakukan, ayo kita lakukan bersama. Bang bang bang, Harvey York menarik pelatuknya dengan ringan, dan ketika 3 biksu lainnya tidak bisa bereaksi, dia membanting mereka semua ke tanah, sementara Harvey York sendiri mengambil langkah, tampaknya lambat, tetapi sebenarnya muncul sangat cepat di depan babak off. Saat senjata api berputar, itu menempel di alis Ivan Kuli. Ini. Ivan Kuli melihat pemandangan ini dengan ekspresi datar. Pada saat ini, dia sangat ketakutan. Harvey York di depannya sama sekali tidak setingkat Raja Prajurit. Ini jelas merupakan dewa perang. Generasi dewa perang yang tepat. Bahkan God of War biasa tidak dapat memiliki kecepatan dan angkat besi Harvey York. Memikirkan hal ini, wajah Ivan Kuli sepucat kertas. Hancur. Tanpa diduga, setelah bersembunyi di Jinling begitu lama, seluruh pasukan dihancurkan dalam tembakan pertama. Pada saat ini, Ivan Kuli sangat tertekan dan menyesal sehingga dia ingin muntah darah. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan.
Bab 4523 setelah mengirim pesan ke Alexa Joyner, Harvey York berkata dengan ringan, "Sekarang, bisakah Anda memberitahu saya segalanya tentang Hall of Longevity?" "Tentu saja, kamu bisa memilih untuk tidak mengatakannya. Tapi aku baru saja mengirim pesan ke Alexa Joyner, kamu pasti tahu siapa dia." Setelah jatuh ke tangannya, saya percaya peri cilik ini akan memiliki 100 cara untuk membuat Anda berbicara. "Kami tidak tahu banyak tentang Hall of Longevity." Ivan Kuli menggigil saat itu, dan berbicara dengan cepat, jelas mengetahui cara menakutkan dari Alexa Joyner. "Kami bahkan jarang bertemu Tuan Muda Hoffman. Kami biasanya menerima pesanan langsung dari Mary Hoffman." Harvey York bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mary Hoffman juga dari Hall of Longevity?" "Ya, dan dia seharusnya masih memiliki status tertentu di Jinling, jadi kita yang berasal dari Tanah Suci Seni Bela Diri akan mendengarkan perintahnya. Dia juga bertanggung jawab untuk mendistribusikan pil obat yang kami gunakan setiap bulan untuk berkultivasi dan persembahan yang kami ambil setiap bulan." Harvey York mengerutkan kening dan berkata, "Lalu apa identitas Araceli Hoffman di Aula Panjang Umur? Bukankah ketua Aula dari Aula Cabang Jinling berhasil? Saya hanya tahu bahwa status Araceli Hoffman sangat tinggi, dan ada banyak orang cakap yang bekerja untuknya. Tapi aku benar-benar tidak tahu apa identitasnya di Aula Panjang Umur." Ivan Kuli memiliki ekspresi pahit di wajahnya. "Bagaimanapun, kita adalah preman, bagaimana kita bisa tahu tentang urusan tingkat tinggi? Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak bisa mengetahui hal-hal itu." "Saya mengerti." Setelah Ivan Kuli selesai berbicara, Harvey York mengangguk dan menghancurkan senjata api di tangannya, membuatnya pingsan. Setelah itu, Harvey York masuk ke dalam van dan menggeledah. Ternyata tidak ada yang istimewa di dalamnya, tetapi sebuah koin tembaga digantung di bagian depan mobil, yang sepertinya digunakan untuk mengusir roh jahat. Harvey York mengambil beberapa pandangan dan menarik koin tembaga ke bawah. Meskipun benda ini ditutupi dengan kotoran, tetapi dengan mengamatinya dengan fisiognomi Feng Shui, dapat ditemukan bahwa ia memiliki cahaya harta karun samar di atasnya, yang jelas merupakan harta karun Feng Shui. Mengingat bahwa Ivan Kuli dan yang lainnya adalah anggota Aula Panjang Umur, Harvey York tahu bahwa benda ini jelas tidak sederhana, dan segera menyimpannya. Pada saat ini, beberapa mobil Toyota yang mendominasi datang dan berhenti di samping van. Pemimpin tim adalah seorang pria berambut pendek, yang pernah menjalin hubungan dengan Harvey York di pesawat. Pada saat ini, dia menatap Harvey York dengan dingin, dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan lambaian tangannya, dia mengambil kelompok Ivan Kuli. Harvey York terkejut bahwa Alexa Joyner tidak datang secara langsung, membuat panggilan telepon, dan setelah pihak lain tidak menjawab, Harvey York tidak mengambil hati masalah ini. Lagi pula, hubungan antara kedua belah pihak belum mencapai tingkat penyelidikan. Setelah menyelesaikan masalah di sini, Harvey York masuk ke mobilnya dan menginjak pedal gas untuk pergi. 1 jam kemudian, Harvey York datang ke pintu villa. Dia melihat ponselnya, dan setidaknya ada 10 panggilan tak terjawab di sana, yang semuanya milik Mandy Zimmer. Jelas, ini untuk acara hari ini. Memikirkan lompatan berikutnya, Harvey York menghela nafas, tetapi untuk Mandy Zimmer, dia hanya bisa keluar dari mobil dan berjalan ke aula. Tepat setelah memasuki aula, dengan pop cangkir teh pecah di kaki Harvey York. Alis Lilian Yates berdiri tegak dan matanya melebar marah, "Bajingan, bisakah pintu rumah kita dapat diakses oleh semua kucing dan anjing di pinggir jalan? Siapa yang memberimu keberanian untuk masuk ke rumah kami lagi? Oke, katakan." Harvey York mengangkat kepalanya dengan ringan, "Ada bayangan di aula, ini akan menjadi pengadilan." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4524 jelas, semua orang telah berkumpul hari ini. Lilian Yates, Simon Zimmer, Mandy Zimmer, Vitor Zuazo, Lina Stobe, dan Danilo Hoffman dan Nana Hoffman. Dapat dikatakan bahwa, selain Cynthia Zimmer, orang-orang yang terkait dengan keluarga Zimmer hampir berkumpul bersama. Harvey York tidak bisa tidak iri pada Cynthia Zimmer saat ini, dia berlari ke Mordu tepat waktu. Kalau tidak, akan sangat frustasi untuk menonton, sakit kepala. "Bajingan, kamu masih memiliki wajah untuk kembali." Vitor Zuazo, putra tertua Lilian Yates, adalah yang pertama menyerang. "Lihat betapa marahnya ayah padamu. Dalam perjalanan pulang, dia hampir mengalami pendarahan otak dan stroke. Jika kamu tidak dikirim ke rumah sakit tepat waktu, kamu akan menjadi pelakunya sekarang. Kamu benar-benar kembali dengan sisiran. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah sudah waktunya untuk makan?" Jelas, Vitor Zuazo takut akan persahabatan Harvey York dan Verne Huo. Namun, dia telah ditampar berkali-kali oleh Harvey York, dan kebenciannya tidak bisa lagi ditambahkan. Sekarang Simon Zimmer dan Lilian Yates dipertaruhkan, dia secara alami ingin memimpin. Lagi pula, tidak peduli seberapa baik Harvey York, dia tidak bisa lebih baik dari ayah mertua dan ibu mertuanya, bukan? Hehehe, jangan bicara tentang stroke, bahkan jika aku mati karena pendarahan otak, bajingan ini tidak akan peduli. Simon Zimmer,
yang sedang memegang teh ginseng, menyipitkan matanya menjadi satu garis. Hanya sepotong relik, aku hanya meminjamnya untuk melihat, dia seperti ini. Aku harus menjadi siapa? Apakah kamu meminjam Liu Bei dari Jingsu? Jelas, Simon Zimmer sangat bersemangat saat ini. Relik Buddha itu adalah kunci kenaikannya. Tapi Harvey York, bajingan ini, tidak memberikannya pada dirinya sendiri. Dia jelas menantu dari rumah ke rumah. Setelah menceraikan putrinya, dia masih tinggal di rumahnya sendiri dengan pipi, dan ingin menikah lagi. Dalam keadaan seperti itu, saya tidak tahu bagaimana menyenangkan diri sendiri dan memuaskan diri saya sendiri. Hanya dapat dikatakan bahwa Harvey York, bajingan ini, tidak memiliki penglihatan sama sekali. Berpikir bahwa Harvey York telah keluar begitu lama, dan relik Sang Buddha tidak tahu di mana dia bersembunyi, Simon Zimmer sangat kesal. Jelas, di alam bawah sadarnya, relik Buddha seharusnya menjadi miliknya. Harvey York kini menyembunyikan relik Buddha miliknya, yaitu pencuri. Harvey York, bukan kakak iparku yang ingin membicarakanmu. Tapi lihat dirimu, bagaimana kamu bisa begitu tak tahu malu. Pada saat ini, hidung Linas Tobe bukanlah hidung, dan mata bukanlah bukaan mata. Apa yang terjadi? Ayah memberitahu kami ketika dia kembali. Pada akhirnya, apakah itu patung Buddha atau relik Buddha, adalah hal baik yang ayah pilih setelah ribuan pilihan. Ayah hanya ingin memecahnya agar pihak lain tidak dapat membuat harga tinggi. Bagaimana denganmu? Lompat saja dan buat masalah. Dan ambillah barang-barang milik ayah sebagai miliknya. Selain itu, dari mana 10 jutamu berasal? Kamu bisa menghasilkan 10 juta sendiri. Ini bukan uang Mandy. Bahkan jika itu adalah uangmu sendiri, kamu harus tahu bahwa kamu dan Mandy pernah menikah sebelumnya, dan 10 juta adalah milik bersamamu. Mandy setidaknya memiliki hak untuk mengendalikan 5 juta di dalamnya. Apakah kamu benar-benar berpikir kami akan mempercayai Vernei Huo untuk meminjamkanmu 10 juta? Kamu bilang Alexa Joyner meminjamkanmu wajah putih kecil ini, kami masih mempercayainya. Bagaimanapun, kamu adalah Raja Nasi Lunak. Mandy Zimmer awalnya ingin menjelaskan beberapa kata untuk Harvey York, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Alexa Joyner, toples cukanya terbalik lagi, dan wajahnya sedikit jelek. Memikirkan Alexa Joyner dan Harvey York menciumku, Mandy Zimmer akan sangat marah tanpa alasan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4525, Mandy untukmu, tidak hanya menolak Johan Lehner yang hebat, tetapi juga terus mengatakan hal-hal baik tentangmu di depanku, aku harap aku bisa menerimamu. Biarkan aku tidak mempermalukanmu, agar kamu bisa menikahinya kembali secepat mungkin. Pada saat ini, Lilian Yates berbicara dengan ekspresi muram. Mandy memperlakukanmu dengan sangat baik, dasar serigala bermata putih yang tidak bermoral, namun memperlakukan ayahnya dengan sangat baik. Kamu tidak merasa bersalah. Apakah kamu tidak merasa sulit untuk tidur dan makan? Biarkan saya memberitahu Anda, tidak masalah apakah 10 juta Anda adalah milik Anda, atau wanita liar mana yang memberikannya kepada Anda. Singkatnya, Anda tidak berhak mengambil relik Buddha, dan Anda tidak berhak mengambilnya sendiri. Kamu harus menyerahkan relik Buddha. Mandy Zimmer ragu-ragu untuk berbicara, dengan ekspresi aneh di wajahnya yang cantik. Segera dia mengirim pesan ke Harvey York, meminta Harvey York untuk menyerahkan barang-barang itu, dan dia bahkan bisa mengambil kesempatan ini untuk menikah lagi. Harvey York mengeluarkan tangannya dan meliriknya, lalu menggelengkan kepalanya sedikit ke arah Mandy Zimmer. Bukannya dia menolak, tapi dia tidak bisa menyakiti keluarga Zimmer. Dan gelengan kepala Harvey York membuat Mandy Zimmer, yang menantikannya, terlihat sedikit jelek dalam sekejap. Wajah cantiknya sedikit dingin, berpikir bahwa Harvey York telah berubah pikiran dan benar-benar cocok dengan Alexa Joyner. Tindakan kecil mereka berdua secara alami disembunyikan dari saudara dan saudari Danilo Hoffman dan Nana Hoffman. Namun, melihat wajah Mandy Zimmer menjadi gelap, Danilo Hoffman tiba-tiba tersenyum. Dia juga seorang veteran di industri ini, jadi Anda bisa menebak apa yang ingin dikatakan Mandy Zimmer kepada Harvey York. Tapi Harvey York benar-benar menolak. Apakah ini terpesona oleh kecap? Bingung. Memikirkan masa lalu, melihat Harvey York menjadi sasaran keluarganya hari ini, Danilo Hoffman memiliki rasa balas dendam dan pembunuhan. Mau tak mau dia mencubit cangkir teh dan meminumnya dengan santai, dengan ekspresi sombong di wajahnya. Betapa parahnya dia telah dipukuli di wajahnya sebelumnya, betapa nyamannya dia melampiaskannya sekarang. Ibu dan ayah, Mandy, kalian semua salah paham. Melihat semua orang bergabung untuk meminta kesalahan, Harvey York tidak ingin Mandy Zimmer kecewa dan sulit, jadi dia mencoba untuk tetap tenang saat ini. Ada dua alasan kenapa aku tidak memberikan sesuatu pada ayah. Pertama, karena relik Buddha ini memiliki efek yang besar pada saya, jadi saya tidak bisa menyerahkannya untuk saat ini. Kedua, relik Buddha terlalu berharga. Sering dikatakan bahwa seorang pria tidak bersalah, tetapi dia bersalah. Jika saya membiarkan ayah saya mengambil relik Buddha, hal itu dapat membawa kerusakan besar pada keluarga Zimmer. Semua orang sekarang tahu bahwa relik Buddha ada di tanganku, jadi beberapa orang dengan hati secara alami tidak akan mengenai keluarga Zimmer.
Hehehe, kamu benar-benar punya hati. Simon Zimmer memiliki ekspresi mencibir di wajahnya. Jika kami tidak memahamimu sebagai serigala bermata putih, kami mungkin akan tergerak olehmu. Hanya saja kamu lupa satu hal. Kami sekarang adalah masyarakat kerajaan. Di siang bolong, ada langit yang cerah, dan masih ada orang yang berani merebut sesuatu. Harvey York, hancurkan saja. Sudah lama kamu memikirkan alasan ini. Lilian Yates bercanda dan menyindir saat ini. Bahkan jika dunia ini tidak damai, jangan lupa bahwa meskipun kita adalah sampingan dari keluarga Jin di Mordu, kita juga anggota dari 10 keluarga teratas. Katakan saja benar-benar ada beberapa gangster dan pengganggu. Mereka berani merebut barang-barang orang biasa. Apakah mereka berani merebut kita? Apakah mereka sekarat? Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.